Mari kita mulai kisah bocah yang tiba di akademi terbaik kekaisaran bersama orang tuanya untuk mendaftar ini. Baru sampai gerbang, dua bangsawan sombong langsung menghadang jalan mereka dan mengejek bahwa rakyat jelata tidak pantas di sini. Untuk memancing amarah, mereka mendorong ibunya hingga jatuh ke tanah. Louis langsung emosi dan bersiap menghajar mereka. Dia ingin memberi pelajaran, tapi orang tuanya menahan dirinya agar tetap fokus pada ujian masuk dan tidak membuang energi. Akhirnya, dia menahan diri tanpa reaksi. Para perundung itu tampak kecewa karena rencana memancing keributan mereka gagal total. Padahal mereka berharap punya alasan untuk memukuli rakyat jelata, tapi tanpa mereka sadari jauh di lubuk hatinya, Louis telah berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat para bangsawan itu membayar semuanya begitu dia berhasil masuk akademi. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju tempat ujian di mana ribuan pendaftar lain yang lebih tua sudah berkumpul. Meski mereka jauh lebih tua, dia sama sekali tidak gentar. Tak lama kemudian kepala sekolah muncul memulai ujian. Ujian pertama adalah menaiki tangga yang dijaga ketat oleh para senior akademi untuk menyaring pendaftar yang layak. Tiket kelulusan diletakkan di belakang penjaga ini dan hanya tersedia untuk 1.000 pendaftar pertama yang berhasil lolos. Siapa cepat dia dapat, dan begitu tiket habis, ujian langsung berakhir. Dengan penuh tekad, dia pun mulai melangkah. Semua peserta mulai berlari, mengira ini mudah. Tapi perhatikan baik-baik senior kejam yang tiba-tiba menghadang mereka. Dia langsung menunjukkan neraka dengan melepaskan aura merah gelap yang pekat ke arah para peserta ujian. Aura itu menekan tubuh mereka hingga ketakutan dan berjatuhan ke tanah, menyisakan keputusasaan di udara yang sunyi. Banyak yang langsung tereliminasi seketika, membuat peserta lain di belakang kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, bocah kita tahu betul situasinya. Di tengah kekacauan, dia melangkah maju dan menjelaskan keadaan sebenarnya pada mereka. Itu bukan serangan fisik, melainkan tekanan aura untuk mengintimidasi siapa saja yang bermental lemah agar langsung menyerah. Melihat keberaniannya, sang senior langsung menyadari bahwa bocah ini berbeda dan memiliki keteguhan mental yang sangat luar biasa. Meski begitu, senior sombong itu tidak sudi melihat rakyat jelata rendahan bisa melangkah sejauh ini mendampingi para jenius. Bocah kita langsung muak melihat kesombongannya. Senior itu pun menantangnya untuk merasakan tekanan yang jauh lebih berat. Dia melepaskan gelombang aura berikutnya yang jauh lebih besar dan mengerikan untuk menghancurkan mental bocah tersebut. Kita semua tahu rasanya diremehkan, tapi bagi Lewis tekanan mengerikan ini sama sekali tidak terasa apa-apa. Dia justru menyeringai tipis, menganggap niat membunuh selama ini hanya mempan untuk menakuti para pengecut yang lemah. Bagi dia yang sudah terlatih keras menghadapi kekejaman dunia, ini sangat sepele. Dia pun langsung melesat naik dengan cepat. Dia menerobos tekanan aura itu dengan tekadnya yang membara karena kemarahan yang meluap di dalam dirinya. Dia ingin menunjukkan pada bangsawan itu apa arti niat membunuh yang sesungguhnya saat dia terbang mendekatinya dengan cepat. Dia melayangkan tinju di depan semua peserta yang menonton dengan ngeri dan terkejut melihat aksi nekat bocah jelata ini. Namun tepat sebelum mengenai wajahnya, dia menghentikan pukulannya dan melihat sang senior sudah gemetaran ketakutan setengah mati. Semua orang terperangah melihat bocah berusia 13 atau 14 tahun ini memiliki kekuatan fisik sedahsyat itu. Dia tidak hanya menahan aura membunuh sang senior, tetapi bahkan melayangkan pukulan telak tanpa menggunakan sihir sama sekali. Bocah kita tidak peduli dengan keterkejutan mereka. Dia melewati senior itu dan mengambil tiketnya sambil bergumam bosan. Senior yang merasa sangat dipermalukan itu langsung murka dan melayangkan pukulan balasan yang sangat membabi buta. Namun di detik terakhir, Louis berhasil menangkis serangan tersebut, membuat senior itu semakin panik dan sangat kebingungan. Bagaimana mungkin rakyat jelata bisa menahan serangannya tanpa sihir? Tiba-tiba saja, kepala sekolah langsung datang melerai mereka. Dia mengumumkan bahwa bocah kita adalah peserta pertama yang lolos dan menegaskan bahwa semua murid di sini setara, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Mereka semua adalah manusia yang memiliki hak yang sama di akademi ini. Mendengar itu, sang senior membungkuk hormat dan Louis pun mengangguk setuju sebelum didekati kepala sekolah.
Tiba-tiba, sang kepala sekolah memperhatikan warna rambut uniknya dan menganggap hal itu sangat mengkhawatirkan baginya. Louis merasa tidak nyaman dan merasakan firasat buruk yang tajam, namun dia tetap tenang dan mengendalikan dirinya. Saat dia bertanya tentang maksud ucapan tersebut, kepala sekolah langsung memotong pembicaraan dan mendekat dengan tatapan serius. Dia berjanji akan meracik ramuan sihir khusus untuk menyembunyikan ciri khas rambutnya jika dia resmi diterima nanti. Meskipun curiga sang kepala sekolah sedang mengujinya, dia memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran itu terlebih dahulu. Bagi dia, yang terpenting saat ini adalah tetap fokus sepenuhnya untuk menghadapi ujian tahap kedua yang sudah menanti. Dia melangkah pergi sementara musuhnya menatap penuh amarah. Percayalah, ujian berikutnya akan jauh lebih seru. Kalian dan aku akan menyaksikan momen gila saat kepala sekolah turun tangan langsung demi melindungi rakyat biasa. Sang bangsawan bersumpah akan membalas dendam atas penghinaan yang disebabkan oleh Louis. Tak lama, semua peserta yang lolos ujian pertama digiring ke area latihan kedua, sebuah arena dalam ruangan. Dari 20.000 peserta, kini hanya tersisa 1.000 orang saja, mayoritas bangsawan yang mendapat pelatihan elit. Hampir tidak ada rakyat biasa tersisa. Louis berjalan di belakang rombongan saat seseorang tiba-tiba menabraknya. Ternyata itu bangsawan penindas lainnya. Dia mencibir dan berkata, "Tidak akan ada yang menolong pahlawan kita nanti," dan dia melontarkan hinaan kasta untuk memperkeruh suasana. Louis tetap tenang tanpa reaksi sama sekali. Anak buah si penindas menambahkan bahwa jika kepala sekolah tidak turun tangan tadi, pahlawan kita pasti sudah didiskualifikasi. Kali ini, pahlawan kita akhirnya merespons. Dia menyebut bangsawan itu bodoh dan berkata, kepala sekolah agung punya penilaian jauh lebih baik dibanding bangsawan kelas rendah seperti mereka. Si penindas tidak terima bicara seperti itu dan mengancam akan menghajar Louis. Pahlawan kita hanya menyeringai, membuat si bangsawan makin murka. Si penindas melayangkan tinju ke wajahnya, tapi di detik terakhir, Louis menghindar. Dia melancarkan teknik bela diri presisi yang mengirimkan gelombang kejut ke sekujur tubuh si penindas. Dia menggunakan pemutus meridian, serangan titik spiral yang mengacaukan aliran tubuh hingga membuat bangsawan itu terpental layaknya seekor burung beo bodoh. Penindas lainnya bergegas menolong teman mereka. Dan keributan ini langsung menarik perhatian semua orang. Sekarang perhatikan ini. Bangsawan yang baru saja dihajar itu tidak bisa merasakan lengannya dan seluruh tubuhnya nyaris sulit digerakkan. Wajahnya panik seketika. Dia menuduh pahlawan kita menggunakan racun dan mengancam akan langsung melaporkannya ke pihak berwenang segera. Louis dengan tenang menyebutnya bodoh dan menegaskan tidak memakai racun sama sekali. Dia hanya menggunakan seni bela diri asli. Faktanya, pahlawan kita sengaja menahan diri demi menepati janji pada ibunya untuk tidak memicu masalah. Tapi kesabarannya ada batasnya. Siapapun yang menindasnya akan berakhir tragis atau bahkan lebih buruk. Dia memegang prinsip sederhana. Ini, jika seseorang berani memukul orang lain, mereka harus siap dipukul balik. Dia mengangkat tinjunya untuk menghantam lagi. Tapi mendadak seseorang mencengkeram lengannya. Ternyata itu si pemuda emas yang keren, Tuan Chain, yang memperingatkan bahwa mereka sedang dalam masa ujian, jadi harus tertib. Jika Louis nekat bertarung, dia terancam didiskualifikasi dari akademi. Ucapan itu menyadarkan pahlawan kita. Dia melepaskan tangannya dari cengkeraman Kane, lalu memberikan tatapan kesal sebelum berbalik pergi. Chain kemudian menghadap para penindas yang berisik itu. Dia memberi mereka tatapan dingin dan menyuruh mereka diam lalu mundur. Para penindas pun bungkam dan pergi, meski sorot mata mereka penuh kebencian. Louis, mungkin kita berpikir Kane sama saja seperti bangsawan sombong lainnya yang memanfaatkan status untuk mengatur orang. Tapi dia tiba-tiba berbicara dan berkata bahwa Louis sangat kuat dan berani. Dia bahkan mengajak untuk membentuk sebuah tim. Sebelum Louis sempat menjawab,
Segerombolan gadis berlari mendekati Kain, memohon untuk menjadi rekan satu timnya karena sangat mengaguminya. Tak lama, beberapa anak laki-laki pun ikut mengerubunginya seperti penggemar fanatik. Pahlawan kita mengamati situasi ini, namun dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, tornado angin kecil terbentuk di tengah arena, dan kepala sekolah Smith muncul di dalamnya. Dia mengumumkan bahwa tahap kedua ujian masuk adalah tes kekuatan fisik. Sebelum ada yang sempat bereaksi, cahaya aneh menyala di dada mereka. Para pelamar melihat ke bawah dengan bingung, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Cain langsung menyadari itu adalah manipulasi gravitasi elemen bumi. Detik berikutnya, tekanan berat yang sangat dahsyat menimpa mereka semua. Tubuh mereka serasa memikul beban raksasa yang amat berat. Banyak yang kesulitan untuk berdiri tegak. Bahkan Cain pun harus menggertakkan gigi demi menahan berat tubuhnya. Lalu dia melihat hal mengejutkan. Seseorang berjalan maju seolah tanpa beban sama sekali. Cain memaksa matanya memandang ke depan dan melihat Louis melangkah tenang menuju panggung, siap menghadapi tantangan berikutnya. Kepala sekolah Smith terkejut melihat hal ini. Namun terpancar kepuasan yang sangat jelas di matanya. Sekali lagi, pahlawan kita menjadi orang pertama yang melangkah maju. Terlepas dari tekanan dan beban yang luar biasa, dia berjalan seolah tidak ada yang menghalanginya. Bahkan setelah 3-4 tahun latihan bela diri, tekanan dan rasa sakit ini masih sulit ditahan sebagian besar murid dan semakin berat seiring waktu berjalan. Cain merasakan ngilu di tulangnya. Jadi saat dia melihat Louis berdiri kokoh di sana tanpa latihan formal, bahkan tanpa gemetar sedikit pun, dia tidak mengerti seberapa hebat kekuatan pahlawan kita sebenarnya. Kepala sekolah Smith kemudian mengumumkan bahwa hanya peserta yang masih sanggup berdiri yang boleh lanjut ke tes berikutnya. Dia mengibaskan tangan dan memunculkan berbagai macam senjata, memberitahu bahwa siapa saja boleh mengambilnya. Pahlawan kita dengan santai berjalan mendekat dan memilih pedang kokoh untuk dirinya. Sementara peserta lain masih kesulitan hanya untuk tetap. Lalu dimulailah fase berikutnya dari ujian masuk ini dengan kejutan yang sangat tidak terduga. Kepala sekolah Smith mengumumkan tantangan baru yang tidak terduga. Dan percaya deh, kalian pasti ingin melihat kelanjutan kisah seru ini. Kalian harus lihat ini. Kepala sekolah menghilang, lalu seseorang berteriak menyuruh semua mendongak dan melihat cahaya misterius. Makhluk biru bercahaya berjatuhan dari atas ke seluruh arena. Bentuknya lembek dan membal, mirip sekali seperti jeli. Awalnya mereka terlihat tidak berbahaya dibanding para senior tadi. Aturan ujian pun langsung diumumkan dengan cepat. Memukul slime dapat 1 poin, menghindar dapat 2 poin, dan membunuhnya dapat 5 poin. Peringkat murid ditentukan dari sini. Hanya 100 peserta teratas yang lolos. Awalnya, beberapa murid tertawa meremehkan dan menganggap monster itu sangat lemah. Mereka langsung maju menyerang karena berpikir ini sangat mudah. Tapi begitu terpukul, monster jelly itu malah mengamuk. Gerakan mereka jadi sangat cepat dan menabrak para murid dengan keras. Wajah lucu mereka langsung berubah mengerikan. Mereka menyerang brutal dan menghantam para peserta bertubi-tubi. Kepanikan mulai menyebar saat monster itu menguasai arena. Di atas sana, perhatikan baik-baik kepala sekolah Smith dan para penguji mengawasi segalanya. Penguji melapor ada bangsawan elit berpartisipasi, termasuk bakat dari klan Oranka dan klan Durahan. Dia juga mencatat, ada beberapa peserta yang mencurigakan di antara daftar calon murid baru ini, terutama pemuda yang meraih peringkat pertama ujian awal. Kepala sekolah Smith tersenyum karena merasa sangat tertarik. Namun penguji menambahkan bahwa sejak tadi Louis sama sekali belum bergerak, dan mereka khawatir dia akan tertinggal. Peserta lain juga menyadari hal itu dan mengira dia sudah menyerah kalah, padahal dugaan mereka sepenuhnya salah besar. Saat seekor slime bersiap menerjangnya, Louis tetap berdiri tenang membelakangi musuh, namun sangat waspada dengan situasi sekitar. Tepat ketika monster jelly itu akan menghantamnya, sang pahlawan kita menghindar dalam 2 detik dengan sangat mudah. Gerakannya begitu santai hingga semua orang heran. Monster itu langsung mengeluarkan energi petir dan menyerang lagi.
Kali ini serangannya jauh lebih kuat, bahkan beberapa slime ikut menyerbunya secara bersamaan. Faktanya, Louis tidak datang tanpa persiapan. Sebelum ujian tiba, dia berlatih di tempat ekstrem dan meminta teman-temannya melempari dirinya dengan batu. Mereka awalnya menolak karena tidak ingin melukainya, tapi dia memaksa demi menguji sebuah teori dari kehidupan masa lalunya. Dia berteori jika otak dilatih mengirim informasi cepat dari lobus parietal ke cerebellum, dia bisa memprediksi segalanya. Dia bisa langsung menghitung jalur serangan musuh dan langsung bereaksi tanpa ada jeda sedikit pun. Dengan kalkulasi lintasan secara langsung, dia yakin mampu menghindari serangan apapun, jadi dia berdiri saat bebatuan melayang. Dia lalu mengaktifkan teknik bela dirinya, memprediksi setiap arah batu, dan menghindarinya dengan sangat presisi. Teman-temannya terkejut, lalu segera menghampirinya untuk bertanya. Louis menjelaskan bahwa dia menggunakan metode khusus. Metode bertarung itu disebut kalkulasi tempur hampa. Mereka tidak paham, tapi baginya teori ini sudah terbukti berhasil. Kalian pasti tahu kelanjutannya. Dia kembali mengaktifkan kalkulasi tempur hampa saat monster mulai menyerbu. Dia menghitung kecepatan dan arah monster itu di kepalanya. Gerakan mereka cepat tapi kelemahannya sangat jelas. Mereka hanya bisa bergerak lurus, sehingga sudut serangnya mudah ditebak. Dia santai melangkah menghindar tanpa terluka. Dia berhasil mengumpulkan 8 poin dalam sekejap. Dia lalu mencabut pedangnya dan melepaskan jurus tebasan energi. Senjatanya memotong monster itu dengan rapi hingga terbelah dua, membuat poin miliknya bertambah semakin banyak. Cain menonton dengan syok, bahkan para penguji menatap kepala sekolah Smith karena heran dengan akurasi prediksi Louis. Cain merasa sangat bersemangat karena sadar bahwa Louis bukan sekadar rakyat jelata biasa yang tidak punya kemampuan. Dia adalah petarung sejati berkeahlian tinggi. Kane ingin bekerja sama karena hal itu akan sangat menguntungkan dirinya. Saat seekor monster lain menyerang pahlawan kita, tiba-tiba ada orang yang menginterupsi serangan untuk merebut targetnya. Louis mengernyit kesal karena mengira Ken mencuri mangsanya. Namun Ken segera membantah hal itu dengan santai. Dia menjelaskan hanya merebut poin milik orang lain, lalu mulai memperkenalkan dirinya secara sopan kepada Louis. Dia mengajak bekerja sama mengumpulkan skor, namun Louis ragu karena kepercayaan sangat langka di arena ini. Cain tersenyum lebar dan mengajak taruhan skor terbanyak. Tantangan ini berhasil menarik perhatian sang pahlawan kita. He setuju dengan syarat pihak yang kalah harus menuruti semua perintah pemenang. Dia pun langsung bersiap beraksi. Saat mereka berdiri saling membelakangi di arena, para bangsawan licik melihat peluang emas untuk menyingkirkan si rakyat jelata. Salah degan mereka melesatkan anak panah ke arah Louis, namun sebelum ada yang menyadari situasinya, serangan panah itu langsung melesat mendekatinya. Penonton menahan napas panik, mengira pahlawan kita akan terluka parah. Tapi anak panah itu tidak melukainya sedikit pun, karena dia menangkap ketiganya langsung menggunakan tangan kosong. Cain langsung menanyakan keadaannya. Sementara si pemanah curang merasa terhina. Seru banget kan pertarungan mereka? Kalian harus lihat ini, si licik itu memakai jurus panah ganda untuk menyerang Cain lagi. Cain menangkis sebagian besar panah dengan pedangnya, tapi satu anak panah lolos dan melesat cepat ke arahnya. Cain bersiap menerima hantaman mematikan itu dengan pasrah, mengira darahnya akan segera mengalir deras, tapi itu tidak terjadi. Begitu membuka mata, dia melihat Louis sudah berdiri di depannya, menggenggam erat anak panah itu dengan tangannya sendiri. Meski tangannya berlumuran darah, Louis menyuruh Cain tenang karena serangan itu sebenarnya memang mengincar dirinya sejak awal. Dari atas tribun, salah satu penguji menilai serangan tadi punya niat jahat dan langsung bertanya pada kepala sekolah Smith. Apakah para perundung itu harus didiskualifikasi? Tapi kepala sekolah Smith dengan tenang menyuruh mereka menunggu. Dia yakin para pengacau itu akan tersingkir dengan sendirinya. Dan dia ingin melihat lebih jauh lagi. Dia bahkan menyuruh penguji menyiapkan ramuan penyembuh karena dia merasa Louis akan segera mematahkan tulang seseorang. Louis lalu bertanya pada Ken apakah dia tahu bisbol, permainan yang jelas tidak ada di dunia fantasi ini. Tapi Louis tetap ingin menunjukkannya saat seekor slime menyerang. Dia mengayunkan pedangnya bagai pemukul bisbol legendaris. Petir menyambar di bilah pedang saat dia menghantam slime itu hingga melesat dan menabrak kawanan perundung dengan keras. Satu orang terkena telak hingga tulang rusuknya patah dan jatuh dari panggung, langsung tereliminasi seketika tanpa ampun.
Tidak berhenti di situ, Louis langsung menerjang sisa perundung yang masih syok melihat bos mereka tumbang begitu mudah. Saat musuh berbalik, Louis melompat melewati kepalanya dan menendang bola slime tepat ke wajah orang itu. Hantaman keras itu meremukkan giginya dan melemparnya keluar arena. Satu lagi perundung resmi tereliminasi dari ujian. Kini tersisa satu perundung yang gemetaran ketakutan, tidak tahu dari mana arah serangan Louis berikutnya. Tiba-tiba Louis muncul di belakangnya dan menyuruhnya berbalik, namun si bodoh ini masih saja menolak untuk minta maaf. Dia terus menghina Louis, merasa angkuh sebagai senior dan menyuruh rakyat jelata untuk tahu diri. Dia tidak sadar ada yang menghadangnya. Hingga sedetik kemudian dia tersandung dan jatuh berguling keluar dari panggung. Ternyata Kain yang menjegal kakinya, menyingkirkan perundung terakhir itu. Kain lalu mendekat untuk berterima kasih pada Louis. Kain melihat tangan Louis yang terluka akibat menangkap panah kini sudah diperban rapi, lalu mereka melakukan tos persahabatan hangat. Louis mengakui bahwa Kain adalah bangsawan yang sangat baik, lalu mereka kembali berlari menghindari kejaran kawanan slime. Sambil bergerak, Kain meminta Louis tidak menyamakannya dengan bangsawan sombong lain karena dia sangat berbeda. Nah, perhatikan baik-baik, bagian ini dia mengungkap bahwa dirinya berasal dari keluarga Oranka yang sangat disegani. Keluarga besar ini melahirkan banyak master agung dan orang bijak, membuat mereka memiliki pengaruh serta kekuasaan luar biasa. Otoritas mereka bahkan mampu menandingi keluarga kerajaan, kaum bangsawan tinggi, hingga asosiasi para penyihir hebat. Informasi baru ini sangat menarik bagi Louis, dan dia terus mengingatnya selagi mereka berdua lanjut bertarung sengit. Sementara itu, para bangsawan lain memperhatikan cara bertarung Louis dengan tatapan penuh rasa iri dan amarah membara. Mereka menolak dikalahkan rakyat jelata, jadi mereka langsung melancarkan serangan kejutan ke arah Louis dan juga Kain. Pengikut setia Kain langsung panik melihat tuan muda mereka diincar, dan mereka pun bergegas maju untuk melindunginya. Dalam sekejap, kekacauan pecah di sekitar mereka. Para murid yang awalnya ingin pamer kekuatan kini malah saling menyerang. Arena ujian berubah menjadi medan pertempuran bebas yang sangat liar. Di sudut lain, Fei mengamati situasi kacau ini. Merasa ini sangat menarik, Fei mengajak temannya, Miliana, untuk bergabung dan menantang para bangsawan sombong itu. Louis terus menghindari serangan slime dengan teknik bela dirinya, sambil mengamati para murid yang kini saling menjatuhkan. Kalian juga sadar kan? Semakin tinggi skor Louis, semakin banyak masalah yang akan mengincar dirinya setelah ini. Tepat saat itu, dia melihat Miliana mengalahkan para bangsawan dengan mudah, disusul aksi Fei dan si rambut merah, Neil. Bocah berambut merah itu mengayunkan palu besarnya dengan brutal dan menghantam semua orang seperti orang kesurupan. Dia berteriak bahwa menghajar manusia jauh lebih seru daripada melawan slime, menciptakan badai kekacauan di panggung. Melihat situasi ini, para penguji mulai cemas dan menyarankan agar pertarungan dihentikan demi keselamatan murid. Namun kepala sekolah Smith menolak karena menganggap bentrokan bakat muda ini sangat menghibur. Penguji lain khawatir hilangnya banyak kandidat bangsawan akan memicu konflik besar di luar sana. Tapi dia tidak peduli pada opini publik dan hanya ingin melihat akhir dari kekacauan indah ini. Tiba-tiba, dia melangkah ke tengah arena untuk menghentikan ujian kedua secara mendadak tanpa peringatan apapun. Ujian pun berakhir dan peringkatnya akan segera diumumkan. Kita tunggu saja kelanjutan kisah epik mereka. Sini gabung sama saya saat ramuan dibagikan. Louis mengamatinya dengan serius. Bahkan ramuan biasa saja seharga 3 koin perak, sebuah harga yang terlalu mahal baginya. Kain yang menyadari ekspresi bingung itu bertanya, lalu bercanda kalau dia tidak akan merundung Louis jika dia menang nanti. Tidak lama setelah itu, kepala sekolah Smith akhirnya merilis daftar peringkat ujian. Para bangsawan tampak senang saat nama Louis tidak ada di sana. Padahal kenyataannya, 5 peserta teratas berhasil memecahkan seluruh rekor sebelumnya. Kepala sekolah pun mengumumkan nama mereka secara terpisah, dimulai dari posisi kelima, yaitu Miliana Royce. Peringkat 4 adalah Karanka, posisi ketiga diraih Fai Durahan, dan dengan 8.087 poin, Louis menduduki peringkat kedua. Kain benar-benar terkejut setengah mati.
Bukan cuma karena Louis mengalahkannya, tapi karena ada rakyat jelata yang bertarung sehebat itu. Kane pun berlapang dada menerima kekalahannya, mengaku kalah taruhan, lalu bertanya apa keinginan Louis. Louis dengan santai menjawab akan memberitahunya setelah ujian selesai. Tepat setelah itu, posisi pertama diumumkan dengan rekor fantastis 8,88 poin. Peringkat satu jatuh pada si rambut merah gila dari pertarungan tadi, Neil. Dia masih menyeringai lebar seperti saat bertarung. Semua orang mulai berbisik ketakutan melihat kekuatannya yang di luar nalar. Apalagi dia juga rakyat biasa yang melompati pewaris Durahan. Miliana cemas melihat tubuh Faye yang bergetar menahan amarah, tapi Faye langsung menenangkan dirinya dan menantang bahwa dia sangat ingin bertarung dengan orang sekuat itu. Sementara itu, para senior merasa terhina karena para bangsawan baru dikalahkan oleh rakyat jelata. Penguji pun berkomentar perolehan juara 2 ini adalah sejarah baru sejak akademi berdiri. Dan perhatikan, ini plot twistnya adalah bahwa kedua murid hebat ini ternyata berasal dari panti asuhan yang sama. Kepala sekolah Smith menjelaskan bahwa asosiasi Arkanis sengaja mengelolanya karena kekuatan sejati lahir dari rakyat biasa, sama sekali tidak ada hubungannya dengan status sosial seseorang. Dia pun menyuruh seluruh peserta yang lolos untuk segera menuju lokasi berikutnya. Sepanjang jalan, Jane menyayangkan poin, Louis yang nyaris menyalip posisi pertama. Dan penasaran siapa sebenarnya yang paling tangguh di antara mereka. Tapi, Louis sama sekali tidak ambil pusing. Tidak lama kemudian, mereka tiba di arena latihan akademi. Kepala sekolah Smith mengumumkan bahwa ujian terakhir mereka adalah tes bertahan hidup berupa perebutan emblem, lalu mulai membagikan emblem tersebut ke semua orang. Tujuan utamanya adalah merebut emblem sebanyak mungkin dengan cara apapun. Siapapun yang kehilangan emblem mereka akan langsung didiskualifikasi. Dan hanya 10 peserta dengan emblem terbanyak yang berhak masuk ke akademi. Cain menatap temannya itu dan menyarankan agar mereka bergerak terpisah untuk sementara waktu sambil memperingatkannya bahwa peserta peringkat atas pasti akan langsung diincar banyak orang, jadi dia harus sangat waspada. Louis berjanji dia bakal bertahan hidup bagaimanapun caranya. Kalian pasti sepakat kalau peringkat ujian kedua tadi sengaja diumumkan hanya untuk memicu situasi kacau ini. Mendengar itu, kepala sekolah Smith hanya menyeringai dan menyuruh semua peserta menunjukkan taringnya. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Saat ujian dimulai, Louis berjalan menyusuri hutan berpikir bahwa kelulusan sudah di depan mata. Tiba-tiba, langkahnya terhenti karena ada seseorang menghadangnya. Ternyata dia adalah salah satu bangsawan kroco yang langsung menyerang sambil mengoceh kalau Louis sudah mempermalukan kaum bangsawan di ujian sebelumnya. Saat Louis berbalik, dia melihat ada 2 penindas lagi yang ikut menyergapnya. Kali ini tidak ada yang melindunginya, tapi mereka tidak sadar bahwa Louis sama sekali tidak butuh perlindungan siapapun. Justru mereka yang butuh diselamatkan dari amukan Louis. Tiba-tiba, Louis melihat seorang pemanah membidik dari atas pohon, dan dia sadar bahwa lokasinya telah dibocorkan oleh panitia ujian. Para pengganggu itu mulai mengeroyok Louis secara bergantian, namun dia berhasil menghindari semua serangan dengan sangat lincah. Mendadak, dia merasakan sebuah serangan dahsyat mendekat, memaksanya untuk menangkis menggunakan pedang, namun dia dibuat sangat heran karena tidak mengenali jenis serangan misterius itu. Saat itu juga, si perundung maju menyerang sambil mengancam akan membunuhnya. Tapi Louis tidak berniat menyerah begitu saja. Dia meladeni mereka semua. Hingga sekali lagi, serangan misterius tadi melesat ke arahnya. Dan dia menghindarinya lagi sambil menahan kesal. Kali ini, salah satu musuh menembakkan panah sihir sembari mengejek Louis karena tidak memakai sihir sama sekali. Tapi sedetik kemudian, dia emosi karena Louis terus menghindar. Di sisi lain, Louis juga sedikit tegang karena dia tidak bisa menebak arah laju sihir tersebut. Terpaksa, dia harus mengandalkan teknik bela dirinya. Dia menggunakan jurus Sen-no-sen, taktik menyerang sebelum musuh sempat bergerak dan membalikan kekuatan lawan. Detik itu juga, sang musuh memerintahkan rekannya untuk menyerbu secara bersamaan ke arah pahlawan kita. Kali ini,
Louis sudah bersiap. Dia menerobos kepungan mereka, menghindar dengan gesit, lalu membalikkan keadaan menggunakan pedangnya, sehingga mereka saling melukai satu sama lain. Bahkan saat panas sihir ditembakkan, Louis berkelit di detik-detik terakhir, melemparnya bagai sampah, dan kalian pasti penasaran lanjutannya. Dengan tombak dia menjatuhkan musuh di pohon. Yuk ikuti aksinya mengalahkan semua lawan dan merebut emblem mereka, tertawa atas kemenangannya. Namun, seorang musuh menyuruh temannya menyerang lagi. Tapi kali ini, Cain langsung mengambil busurnya dan menjatuhkannya ke tanah. Cain santai menonton Hirokita dari pohon sambil menyadari bahwa dia tidak bisa memakai sihir. Para petarung terkejut karena Ken seharusnya tidak ada di sana. Tapi dia mengaku sudah mengalahkan semua musuh dan memaksa mereka membocorkan rencana penyerangan. Si perundung terus berteriak hingga Cain memukul kepalanya memakai busur sampai akhirnya dia diam. Cain melompat turun dan Louis merasa aman. Cain bilang mereka hanya bangsawan kelas rendah dengan sihir baru. Jadi ini sangat mudah baginya. Dia menyerahkan emblem terakhir kepada Hirokita yang berhasil dia kumpulkan, lalu memperingatkan bahwa jika hal ini terus berlanjut, situasi akan menyulitkan Louis dan menawarkan bantuan. Namun Hirokita menolak dan ingin menyelesaikannya sendiri. Semua ini diam-diam diawasi oleh Faye yang bertepuk tangan memuji integritas Louis. Namun dia tidak ingin mengobrol, melainkan langsung menantang Hirokita bertarung. Cain berbisik cepat pada Louis bahwa gadis itu adalah cucu dari sang pemimpin agung, dari keluarga Durahan. Hirokita bertanya apakah Cain pernah melawannya. Cain sempat ragu dan membantah punya hubungan pertemanan dekat dengannya, namun mengakui mereka pernah bertarung. Dia beralasan sempat lengah sedikit saat duel. Louis langsung mengejeknya, mengisyaratkan kalau dia pasti kalah, membuat Cain sibuk membela harga dirinya sendiri. Nah, mari kita perhatikan ini. Faye menyela candaan mereka, menyuruh mereka menghentikan drama romantis itu sekarang. Dia menantang Hirokita sekali lagi. Cain memperingatkan Louis bahwa gadis itu sudah bisa memakai sihir tingkat magang yang sangat hebat untuk usia mereka. Dia menyarankan Hirokita mengabaikannya dan fokus mengumpulkan emblem saja. Faye mulai mengejek mereka dengan kesal, menuduh kedua pemuda itu berencana kabur dari tantangannya. Dia mengeklaim Cain merusak kepercayaan diri Louis karena tahu sang hero tidak akan menang. Bahkan menyebut Louis pengecut. Itu membuatnya kesal. Cain juga ikut kesal. Namun Louis melangkah maju karena harga dirinya terusik. Dia bilang sangat ingin melihat cara bertarung keluarga hebat. Jadi dia menerima tantangan itu. Faye tersenyum meremehkan dan menyukai antusiasmenya. Agar adil, dia berjanji tidak memakai kekuatan sihir. Detik berikutnya, tanpa ragu, Faye langsung menerjang maju dan melepaskan teknik rahasianya. Hantaman tombak tepat ke arah Hirokita. Hebatnya, Hirokita diam saja. Tombak menghantamnya begitu keras, atau begitulah kelihatannya. Faye tersenyum bukan karena serangannya kena, tapi karena di detik terakhir Hirokita sedikit menggeser tubuhnya dan menahan tombak itu dengan bisepnya. Faye menarik senjatanya kembali, memutarnya 360 derajat, memaksa Hirokita melepasnya dan langsung menyerang lagi. Sekali lagi, Louis berhasil menghindar dengan sangat tipis dari serangan mematikan itu. Di kejauhan, para penguji mengawasi pertarungan dengan cermat. Mereka berkomentar sudah lama tidak melihat teknik tombak keluarga Durahan secara langsung. Mereka memuji kecepatan serta kekuatan Faye yang luar biasa, menjulikinya jenius sejati. Namun, penguji juga kagum pada Louis dan bertaruh berapa lama dia sanggup bertahan. Salah satu penguji mengira dia akan segera kalah. Lalu mereka bertanya pada kepala sekolah mengenai pemenangnya. Kepala sekolah jujur menyukai anak baru itu. Namun dia rasa Louis tidak bisa menang karena pertarungan adalah adu fisik dan tekad. Saat ini, Hirokita kurang pengalaman. Pasti kalian sadar pertarungan makin sengit begitu debu mulai mengepul di sana, dan di baliknya Faye menerjang sang hero. Dia terus bertahan menghindari semua serangan hingga akhirnya menemukan celah untuk membalas, membuat Faye hampir menjatuhkan tombaknya.
Faye kesal dan hero kita melompat melewati kepalanya, mendarat di belakangnya. Dia tidak percaya pemuda itu menghindari semuanya, padahal Ken dari keluarga orangnya pun tidak bisa mengatasinya. Namun bagi Louis ini tidak sulit. Jika diamati dengan cermat, segalanya menjadi lebih mudah. Faye merasa sangat tertantang lalu mengerahkan teknik tombak rahasianya, tebasan bulan sabit, langsung mengarah ke Louis. Dia langsung menganalisis serangan itu, berpikir bahwa teknik tombak menggabungkan ancaman, sapuan, pertahanan, dan tekanan dengan jangkauan jauh yang cukup merepotkan. Tepat saat dia mulai terdesak, dia juga langsung menyadari beberapa kelemahan penggunaan tombak. Seperti rentannya pertahanan jarak dekat, dia hanya perlu mencari waktu yang tepat untuk mendekati Faye, lalu menyerang balik. Saat celah terbuka, dia menyerang, namun Faye langsung menghindar. Gadis itu langsung balas menyerang, menegaskan tombak keluarganya tak bercelah, lalu menciptakan tornado dahsyat dengan senjatanya. Para penguji melihat bakat luar biasa Faye. Bahkan pemimpin agung keluarga Durahan baru mempelajari teknik ini di umur 16 tahun. Gabungan sihir dan tombak membuat Faye melampaui rekan-rekannya. Kalah sekarang, tapi bersamaku, mari kita lihat trik rahasia sang hero dengan teknik jaring pedang. Ternyata, kalian harus tahu, kelemahan terbesar teknik tombak adalah stamina. Jadi, kalau pahlawan kita terus bertahan, dengan tepat, celah pasti akan terbuka. Tapi dia tidak sadar kalau pedangnya mulai retak. Ini membuat Faye kesal, melihat Louis masih terus melawan. Akhirnya Louis menemukan celah dan langsung menyerang Faye. Namun di saat momen itu, pedangnya hancur hingga membuat semua orang syok. Faye bahkan memujinya karena serangan balik itu hampir berhasil. Sementara Louis merasa nasibnya sangat sial. Di sisi lain, Faye sepertinya menyadari sesuatu tentang kekuatan lawannya. Faye tahu Louis menahan diri, lalu meminta maaf. Kebiasaan buruknya memang suka mengamati dulu sebelum bertarung serius. Nah, perhatikan baik-baik. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Faye merasa pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan, sebab pedang Louis sudah hancur. Tapi Louis siap karena dia lebih hebat bertarung dengan tangan kosong. Keduanya bersiap. Faye menerjang pahlawan kita dengan teknik tusukan berputar. Cain memperingatkan kalau Louis nekat menahannya, dia akan terluka parah. Namun pahlawan kita, dengan fokus bela diri penuh, berhasil menghentikan ujung tombak Faye tepat di detik-detik terakhir. Hanya dengan tangan kosong. Para penguji yang menonton dari jauh langsung bingung karena serangan Faye seharusnya sangat mematikan. Serangan itu punya efek menembus pertahanan, tapi hal itu tidak terjadi dan mereka tidak paham cara Louis menghentikannya. Kepala sekolah Smith sampai terpukau dan tidak bisa berkata-kata, tapi Faye belum menyerah. Dia menggunakan kakinya. Dia menendang untuk melepaskan tombaknya dari cengkeraman Louis. Sambil memegang senjatanya lagi, Faye maju menyerang dari segala arah. Serangan bertubi-tubi diluncurkan, namun Louis berada dalam kondisi fokus tingkat tinggi yang membuat segalanya terasa lambat. Hanya bermodal tangan kosong, dia menepis semua serangan. Faye kebingungan, sedangkan kepala sekolah Smith benar-benar terkejut. Dia menyadari pahlawan kita menepis teknik tombak itu dengan metode khusus yang belum pernah ada. Teknik keluarga Durahan, sangat terkenal di dunia mereka. Menghentikannya begitu saja membuktikan kalau bocah ini memang bukan manusia biasa. Akhirnya pahlawan kita menyerang balik, memaksa Faye mundur. Ini membuatnya kesal dan langsung menanyakan teknik aneh itu. Louis menjawab jujur bahwa itu hanya bela diri biasa. Dia memberikan sedikit putaran saat kontak untuk meredam daya tombak. Penjelasan itu terlalu rumit hingga Faye sama sekali tidak mengerti. Tanpa membuang waktu, Louis maju mendekatinya. Dia ingin membuktikannya lewat aksi. Kalian lihat sendiri bagaimana Louis bergerak lincah menghindari setiap serangan tombak Faye. Menonton dari jauh, Cain merasa gerakan Louis seperti ilusi karena dia melesat selembut kupu-kupu yang sedang terbang. Faye merasa Louis ada di depannya, tapi setiap kali dia menyerang, Louis sudah berpindah ke posisi lain. Dia seperti bisa terbang. Sementara itu, pahlawan kita bertekad untuk menunjukkan gaya bertarung miliknya yang sebenarnya.
Teknik ini disebut langkah kupu-kupu, gerakan kaki anggun yang terinspirasi dari petinju legendaris dengan kecepatan luar biasa. Iramanya yang sulit ditebak sangat sempurna untuk menghadapi Fei. Pahlawan kita akhirnya melihat celah kosong lagi. Dia langsung menyerang dan melayangkan pukulan keras hingga Fei terpental ke belakang. Chain menonton dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya dengan penglihatannya. Kepala sekolah Smith pun tidak menyangka Louis bisa memberikan dampak sebesar itu. Para penguji mencatat bahwa tanpa sihir sekalipun, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkan Fei dalam duel fisik. Mungkin bocah ini memang jenius dalam pertarungan jarak dekat. Tapi Fei sangat marah karena duel belum berakhir. Dia bangkit dan menegaskan bahwa dia berasal dari keluarga agung dengan jiwa petarung tangguh yang pantang menyerah. Fei melempar tombaknya begitu saja. Hal ini membuat Louis bingung karena sekarang mereka berdua akan beradu otot. Fei langsung menerjang maju. Pahlawan kita menggunakan teknik bela diri seperti Wing Chun untuk menahan pukulan kerasnya. Meskipun begitu, pertahanan Louis tidak sepenuhnya sempurna. Fei berhasil mendaratkan serangan yang melukai tangannya. Alih-alih marah, dia malah tersenyum santai, menahan rasa sakitnya. Fei mengingatkan kalau keluarganya bukanlah orang lemah. Dia langsung mengerahkan pukulan penghancur tingkat 3. Tapi kali ini, pahlawan kita sudah sangat siap menghadangnya. Dia beralih ke gaya tinju klasik dan keduanya saling bertukar pukulan hebat. Louis mulai merasa sangat bersemangat. Sesuatu yang gelap di dalam dirinya mulai bangkit. Dia bertarung bukan karena menyukai kekerasan, melainkan kepuasan kekuatan. Hawa keberadaannya semakin pekat saat dia melangkah tepat di depan Fei. Aura mengerikan terpancar hingga membuatnya membeku. Fei mencoba menahan serangan dengan kedua tangannya, tapi itu tidak cukup. Pukulan Louis mendarat dengan sangat telak. Fei terempas jauh sampai menghantam pohon di dekatnya. Kepala sekolah Smith sangat tidak menyukai aura teknik tersebut. Murid-murid lain yang menonton tidak percaya kalau seorang rakyat biasa bisa memiliki kekuatan sedahsyat ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai merasa mual dan gemetar ketakutan akibat tekanan energi yang sangat pekat. Dan kita tahu mereka adalah komplotan perundung yang licik. Tapi sekarang, mereka ketakutan melihat pahlawan kita. Kalian gak bakal nyangka ada rakyat jelata sekuat ini. Cowok satunya yang barusan muntah langsung merinding ketakutan. Dia sadar karakter utama kita harus dihabisi sekarang juga. Kalau legenda itu benar, dia gak boleh dibiarkan hidup. Dari jauh, mereka melihat Lu yang mengamuk berlari kencang menyerang Fei yang sudah terluka parah. Tanpa sempat bertahan, Fei langsung kena hantaman pukulan telak Louis sampai terpental sangat jauh. Louis langsung menerjang saat Fei masih terkapar. Jelas banget kalau kekuatan dan kecepatannya sudah berada di level yang sangat berbeda. Fei nggak punya peluang menang dalam kondisi begini. Saat Louis bersiap menghantam, di detik-detik terakhir yang kritis, karena ketakutan, dia terpaksa memakai sihir bela diri, arkan untuk bertahan dan menyerang balik. Benturan keras itu mementalkan mereka berdua. Seketika pahlawan kita kembali tenang seperti biasa. Dia menatap tangannya yang terluka dan mulai merenung. Dia memikirkan dahsyatnya kekuatan sihir. Kain berlari mendekat dan bertanya keadaannya. Dan pahlawan kita menjawab dia baik-baik saja, meski dia agak khawatir dengan kondisi Fei. Tiba-tiba para perundung yang bersembunyi di balik pohon keluar dan menuduh pahlawan kita telah kehilangan lambangnya dan didiskualifikasi dari permainan ini. Louis menunduk dan menyadari lambangnya sudah hangus menjadi abu. Chain langsung pasang badan membela sahabatnya dan menegaskan kalau itu cuma kecelakaan. Nah, perhatikan bagian ini. Si perundung menyeringai licik karena kepala sekolah melihat semuanya. Jadi Kain gak bisa bantu rakyat jelata ini curang. Dia melangkah maju, menyuruh pahlawan kita membuang semuanya dan pergi dari sana karena dianggap mengacaukan jalannya ujian. Dia bahkan menyebut pahlawan kita sampah yang harus lenyap, tapi Fei tiba-tiba menyuruh mereka berhenti. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Louis kaget melihat Fei yang terluka parah masih bisa berdiri tegak. Si perundung bertanya apa dia benar-benar mau melindungi seorang rakyat jelata sambil memperingatkan soal pelanggaran aturan ujian. Tapi Fei sama sekali nggak peduli. Dia mengakui kalau pahlawan kita layak mendapat poin dan dialah yang tidak sengaja memakai sihir. Fei pun meminta maaf. Chain sampai syok mendengar sosok sehebat Fei minta maaf pada pahlawan kita. Tapi Louis juga ikut meminta maaf
mengaku kalau dia sempat lepas kendali tadi. Jadi dialah yang harusnya merasa bersalah. Fai menerima permintaan maaf itu, meski dia masih kesal karena kalah setelah terpaksa memakai sihir. Dia menuntut tanding ulang sebelum mereka resmi masuk akademi. Si perundung tertawa remeh, pamer kalau dia punya 4 lambang, sedangkan Louis bahkan gak bakal lolos. Namun tak disangka, Fai langsung merobek selembar kain dari pakaiannya, lalu menyerahkannya kepada Louis. Robekan kain itu mewakili 14 lambang miliknya. Seketika, pahlawan kita langsung mengungguli para perundung itu. Sebelum pergi, kalian setuju gak? Fai menegaskan kalau orang lemah gak layak lolos dan orang hebat gak boleh gagal karena ketidakadilan. Dia lalu mengangkat tombaknya, reminding them that only 10 people can pass. Kini target barunya adalah mengumpulkan lebih dari 14 lambang demi mengamankan posisinya. Kain pun tersenyum lebar karena berpikiran sama. Mereka berdua langsung kembali beraksi, bertekad mengumpulkan banyak lambang demi masuk akademi dan menyelesaikan taruhan konyol mereka. Pahlawan kita hanya tersenyum tipis melihat kedua rekan barunya itu pergi menjauh. Dia bahkan sama sekali tidak menyadari kalau ada kepala sekolah Smith dan seorang penguji yang sedang turun dari langit untuk menemuinya secara langsung. Dia menjelaskan dengan tenang kalau Louis didiskualifikasi karena lambangnya hangus, jadi dia harus segera keluar. Louis menerima keputusan itu tanpa membantah. Sementara itu, si perundung mengepalkan tangan karena masih merasa kesal. Dia berbisik ke temannya kalau dia sangat muak melihat wajah Louis, tapi temannya mengingatkan jika Fai dan rekannya berhasil mengalahkan banyak lawan, Louis bisa saja tetap lulus. Tapi kemarahan si perundung sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia mulai berpikir kotor, kecelakaan fatal, yang sampai merenggut nyawa peserta saat ujian pasti tidak akan dicurigai orang lain, apalagi kalau korbannya cuma seorang rakyat jelata biasa. Pasti tidak akan ada orang yang peduli. Temannya setuju dalam hati, masih merinding mengingat aura mengerikan dari pahlawan kita sebelumnya. Dia yakin ada kekuatan gelap yang sangat tidak wajar tersembunyi di dalam tubuh pemuda itu. Louis menyerahkan lambangnya ke penguji, menyadari kalau bela dirinya masih lemah di hadapan sihir. Sambil menatap akademi, dia merenungkan kembali impian besarnya untuk menyatukan ilmu bela diri dan sihir di sini. Tapi melihat situasi dan kondisinya sekarang, impian besar itu rasanya bakal sangat sulit untuk bisa dia wujudkan. Saat malam tiba, dia berjalan pulang dengan baju robek dan kotor, cemas kalau ibunya bakal sangat khawatir melihat kondisinya. Dia bingung harus berkata jujur atau berbohong saja, sampai tidak menyadari ada seorang pria misterius berkerudung melintas di dekatnya. Nah, kalian siap-siap kaget ya, karena tiba-tiba ninja misterius muncul menyerang dan menusuk Louis dari belakang. Louis bereaksi cepat dengan menendang penyerang itu. Si ninja heran bagaimana dia bisa tahu. Tapi Louis mencium bau darah. Kalian harus lihat ini Hawa membunuh tiba-tiba mendekat dan rekan ninja itu muncul mengejek jagoan kita karena terlalu tenang saat ajal menjemput. Jagoan kita tahu musuhnya sangat terampil. Jadi dia harus bertarung habis-habisan menghadapi mereka, terutama sosok misterius di kejauhan yang tampak sangat berbahaya. Detik berikutnya, ninja pertama langsung merangsek maju untuk menikam jagoan kita. Tapi Lewis dengan sangat cepat menghindari semua tusukan itu. Dia langsung melucuti senjata sang ninja, merebut belati dari tangannya hingga musuh langsung jatuh tersungkur ke tanah. Ninja itu mencoba menendang Louis dengan teknik khusus, tapi serangan itu gagal total. Membuatnya terpaksa mundur demi bergabung bersama kawanannya. Dia pun memuji kemampuan manusia super milik jagoan kita dalam mengamati situasi dan bertarung, yang ternyata sangat cocok dengan informasi rahasianya. Hal ini membuat jagoan kita penasaran tentang informasi apa yang dimaksud. Dan sang ninja mengakui kehebatan tarung jarak dekat jagoan kita yang luar biasa. Meskipun dirinya masih di tingkat magang. Namun, bela diri saja tidak berguna menghadapi sihir. Seketika, para ninja membentuk formasi tempur, lalu melancarkan serangan panah sihir angin. Louis yang terkejut setengah mati hampir tidak selamat saat anak panah menghantam pepohonan di belakangnya. Ini adalah panah angin yang sama persis seperti saat dia diserang para perundung sebelumnya. Sadar situasi makin mendesak, dia segera memakai teknik pernapasan untuk mengalirkan energi murni di dalam
Perhatikan baik-baik, kekuatan fisiknya langsung meningkat tajam dan membangkitkan seluruh bakat terpendam miliknya secara instan. Dia lalu melepas energi raksasa dan kecepatan luar biasa, menerjang ke arah musuh tepat saat mereka menembakkan sihir baru. Dia menghindari panah itu dengan sangat cepat hingga para ninja kehilangan jejaknya. Louis bergerak lincah, menendang dan berguling menghindari serangan gencar. Jagoan kita tampil mendominasi sampai satu ninja mendadak menahan serangannya, mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke tangannya. Di momen itulah dia menyadari bahwa musuh yang dia rasakan sejak awal sangat kuat dan menakutkan. Dia langsung memandang sekeliling dan melihat bahwa dirinya telah dikepung sepenuhnya oleh para pembunuh, memaksa dia bertahan sekuat tenaga. Dia terus mencoba menghalau serangan, tapi akhirnya beberapa panah sihir berhasil mengenainya, membuat Louis roboh ke tanah. Para ninja merasa sangat lega karena Louis akhirnya tumbang setelah usaha keras yang sangat menguras tenaga mereka. Namun mereka juga heran. Walau dia hanya seorang rakyat biasa, dia jauh lebih merepotkan dibanding murid magang pada umumnya. Salah satu ninja mendekatinya tanpa tahu kalau Louis sebenarnya hanya berpura-pura pingsan. Louis mendadak membuka matanya lebar-lebar dan menyerang brutal, menusukkan jemarinya tepat ke arah tenggorokan ninja itu hingga dia terpental jauh. Pemimpin ninja tidak percaya bahwa Louis memakai taktik kuno. Kalian juga tidak menyangka kan? Taktik pura-pura mati ini berhasil membuktikan ketenangan luar biasa dari pemuda seumurannya. Louis lalu mengarahkan busur panah ke arah sang ketua, menanyakan mengapa dia abai saat anak buahnya tewas tepat di depan matanya. Diri sendiri, sang bos menjawab dingin bahwa dia tidak peduli nasib sampah. Louis melepaskan anak panah, namun sang bos menepisnya dengan sangat santai tanpa khawatir sedikit pun. Dia lalu merapalkan sihir untuk menciptakan palu raksasa, sembari berujar jika bukan karena perintah dari sosok misterius itu, dia ingin sekali menjadikan Louis sebagai muridnya. Sembari berkata begitu, dia mengayunkan palu godam itu ke arah Louis. Louis menahan serangan di detik terakhir, namun kekuatan musuh tetap saja membuatnya terpental, melayang ke udara. Saat Louis masih melayang, sang bos ninja melompat menyusul dan kembali menghantamnya menggunakan palu sihir tersebut hingga dia terhempas keras ke tanah. Bersamaan dengan serangan itu, dia berteriak bahwa bakat Louis telah melampaui tingkatan seorang magang sekalipun. Namun pada akhirnya, Louis tetaplah pemula yang tak sebanding dengan petarung tingkat tinggi sepertinya yang hebat. Saat Louis terkapar di tanah, sang pembunuh bergegas mendekat, namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Begitu kepulan debu mereda, dia terkejut melihat Louis ternyata sudah bersiap dalam posisi bertahan yang kokoh karena menyadari anak itu masih bernyawa. Louis bertahan hidup berkat tekad baja dan mental sekuat karang. Dia menolak mati di sini. Tapi sang ninja tetap berambisi menghabisi nyawanya. Dia menciptakan bongkahan batu mirip peti mati raksasa, jurus kuno bernama palu surgawi, lalu melemparkannya ke arah Louis. Ketakutan setengah mati, Louis teringat keluarganya dan kehidupannya yang berharga, tentang tekadnya untuk menguasai sihir, melindungi orang-orang tercinta, serta mengubah takdir hidupnya tanpa peduli apapun taruhannya. Saat semua pikiran bergejolak, sesuatu bergeser jauh di dalam dirinya hingga auranya mulai berubah. Aura luar biasa yang pernah bangkit sebelumnya kini mulai memancar kembali. Alih-alih bertahan, Louis memilih menyerang balik, meyakinkan hatinya bahwa dia pasti bisa selamat dari serangan maut itu. Pukulan raksasanya beradu dengan palu sang ninja, mengejutkan musuh dengan kekuatan dahsyat di baliknya. Ledakan besar pun terjadi akibat benturan keras tersebut, dan saat asap menghilang, tampak Louis tergeletak di atas tanah sembari terbatuk-batuk. Namun, sang ninja belum selesai. Dia merasa heran karena sekarang seperti sedang melawan seseorang yang tingkat kekuatannya setara dengannya. Melihat kekuatan sejati Louis bangkit, sang ninja akhirnya paham alasan mengapa sosok. Tapi perjalanan kita belum selesai. Dia melangkah maju dan mengangkat
Kalian harus lihat ini, Palu siap menghantam. Tapi badai petir tiba-tiba menyambar dan menggagalkan serangan fatal si ninja. Serangannya mulai sejauh, membuatnya terhuyung mundur. Kini, dia benar-benar terkepung oleh pusaran petir yang sangat dahsyat. Dia kebingungan setengah mati sebelum akhirnya tersapu badai dan terluka parah. Louis hanya bisa menonton dengan heran. Dari tanah dia melihat kepala sekolah Smith turun dari langit. Louis langsung waspada, tapi yang jelas dia sangat syok. Sebaliknya, kepala sekolah Smith justru senang melihat Louis karena dia berhasil menahan amukan kekuatan mengerikan di dalam dirinya. Dia memberikan ramuan pemulih kekuatan dan Louis langsung meminumnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, badai petir itu mulai mereda. Siksaan badai berakhir membuat si ninja pembunuh ambruk ke tanah. Kepala sekolah Smith langsung berjalan mendekatinya. Dia mengamuk, menuntut siapa yang berani menyerang murid ujiannya. Tak disangka, si ninja malah menunjukkan rasa hormat. Dia mengakui bahwa seorang Grandmaster sekalipun tidak akan sanggup mengendalikan monster menakutkan seperti Louis ini. Tenang, perjalanan kita masih panjang karena serangan ini barulah awal dari takdir besar Louis. Dan tiba-tiba boom! Ninja itu meledak tepat di depan mata mereka. Kepala sekolah bahkan sampai tidak sempat mencerna apa yang terjadi. Dia sadar ini aksi bunuh diri khas rekat pembunuh bayaran yang mungkin mengincar kepala Louis. Taruhannya sangat besar. Semoga saja itu cuma kekhawatiran berlebihan. Sementara itu Louis berdiri, takjub merasakan tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Efek ramuan penyembuh tingkat tinggi itu luar biasa. Dia sangat gembira karena bahkan tulang-tulangnya yang patah pun tersambung lagi. Louis kemudian bertanya mengapa kepala sekolah selalu datang menyelamatkannya. Namun pria itu berjanji menjawabnya saat di rumah nanti. Tepat saat itu Louis mendadak teringat sesuatu yang sangat penting. Dan seketika langsung panik setengah mati. Dia sudah melewati jam malam dan ibunya pasti sangat cemas. Gawat, ini lebih menyeramkan dari musuh manapun. Dia pun berlari pulang secepat kilat. Sementara itu, kepala sekolah Smith memanggil entitas sihir berbentuk ular raksasa. Dia menyuruh Sky membersihkan kekacauan sebelum menyusul Louis. Di kota Mantia, wilayah utara, tepat di luar panti asuhan, dua anggota geng terlihat sedang mengganggu Latela. Menuduhnya menyelewengkan uang pajak demi keuntungan pribadinya sendiri. Mereka bermaksud memeras dan mengejeknya, padahal wanita itu dengan tegas membela diri demi masa depan anak-anak panti. Tapi bajingan ini keras kepala sekali. Nah, perhatikan baik-baik saat salah satu dari mereka mencoba menyentuhnya. Satu tendangan keras mendarat telak, merontokkan gigi dan darahnya. Ternyata, Louis akhirnya datang, menyelamatkan ibunya tercinta. Ibunya sangat gembira melihat kedatangan putranya. Namun, ekspresinya langsung berubah ngeri saat melihat pakaian Louis yang robek-robek. Belum sempat, Louis bertanya, apakah dia baik-baik saja? Ibunya langsung menyerbunya dengan rentetan pertanyaan panik. Kenapa bajumu robek? Ada darah dan wajahmu dibalut begitu. Dengan malu, Louis beralasan tersangkut pohon saat ujian. Tentu saja ibunya tidak percaya. Sementara itu, gangster yang pingsan tadi mulai bangkit kembali dengan amarah membara. Dia menunjuk Lewis, menuduhnya selalu melanggar aturan dan mengancam akan membawa seluruh pasukannya untuk membalas dendam. Tepat saat itu, kepala sekolah Smith datang membantu dan dengan tenang menjelaskan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mendengar namanya, para preman itu langsung gemetar ketakutan setelah menyadari bahwa dia adalah seorang Grandmaster sejati. Dia menyuruh mereka menyampaikan salam hangat kepada penguasa wilayah, sebuah ancaman terselubung yang membuat mereka lari terbirit-birit. Setelah mereka kabur, kepala sekolah Smith menemui Lattiela dan berkata ingin membicarakan hal sangat penting mengenai Louis. Lattiela pun mempersilakan mereka masuk. Di dalam, kepala sekolah langsung menyadari sebuah dekorasi aneh yang tak biasa. Keunikan utamanya adalah alat tersebut bisa bergerak otomatis tanpa bantuan sihir sama sekali, benar-benar luar biasa. Setelah diamati, ternyata teknologi otomatis ini terpasang di mana-mana, mulai dari atap rumah hingga ke lantai. Lattiela mengaku tidak paham bagaimana Louis menciptakannya, tapi dia bersyukur karena hidup mereka menjadi jauh lebih praktis. Dia kemudian menduga bahwa kunjungan pribadi sang kepala sekolah pasti karena Louis telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kepala sekolah tersenyum lebar. Kenyataannya, potensi gila bocah itu benar-benar melampaui batas imajinasi siapapun.
Bakat langka semacam itu hanya pernah tertulis sekali di dalam kitab suci kuno yang sangat sakral. Dahulu kala, saat monster menjajah umat manusia, lahirlah satu sosok jenius legendaris yang dibimbing langsung oleh sang dewi. Dia mengasah seluruh elemen mistis dan menciptakan bela diri legendaris untuk menghancurkan dominasi para monster mengerikan itu. Bersama rekan-rekannya, dia menyelamatkan manusia dari kepunahan massal. Hari kemenangan bersejarah itu kini diperingati selamanya. Sejarah mencatatnya sebagai hari pembebasan. Di dalam kitab suci kuno, sosok pahlawan sejati itu disebut pahlawan pertama. Laziela pun terkesima mendengar kisah hebat itu, sementara Louis heran kenapa legenda ini jarang terdengar. Percayalah, kebenaran tentang pahlawan itu akan menjadi rahasia terbesar yang harus kita ungkap bersama di video berikutnya. Yuk, kita cari tahu tentang sosok berambut dan bermata hitam di kitab suci lain ini. Mendengar hal itu, Laziela langsung terdiam demi melindungi Louis, membuat dia sendiri terkejut. Kepala sekolah Smith lalu menambahkan bahwa ini rahasia besar kalangan atas manusia. Sebab meski sang pahlawan telah menyelamatkan dunia, dia juga menjadi korban kegilaan di dalam hatinya sendiri. Dia mulai membantai orang-orang dan melakukan dosa besar yang tak termaafkan. Membunuh rekannya sendiri hingga benar-benar gila. Dia pun dihapus dari sejarah manusia. Kegilaan batin tersebut menjadi sebuah peringatan keras. Mendengar ini, Louis menatap tangannya. Teringat saat dia hampir kalah oleh nafsunya sendiri. Kepala sekolah Smith bangkit berdiri karena tahu situasi ini sangat gawat. Lalu menjelaskan bahwa di tiap negara, siapapun yang berambut dan bermata hitam akan langsung dilenyapkan demi mencegah ancaman mengerikan itu. Dia lalu menoleh ke Louis dan bertanya, apa dia pikir bisa menipu semua orang hanya dengan mengecat rambutnya? Ibu Louis Latela maju ke depan setelah sadar keputusan masa lalunya dibahas dan mengaku dialah pelakunya. Dia yang menyuruh Louis mengecat rambutnya karena takut hal buruk terjadi, bukan bermaksud untuk menyembunyikannya. Latela menjamin Louis anak yang baik. Louis memintanya tenang karena jika kepala sekolah ingin membunuhnya, dia sudah mati. Pasti ada alasan lain kenapa dia di sini. Kepala sekolah Smith tersenyum bangga melihat bocah 13 tahun sukses menjinakkan kegilaan batinnya. Coba perhatikan, bukankah dia punya potensi jadi pahlawan baru? Mendengar itu, Louis merenungkan status barunya sebagai calon pahlawan. Sang kepala sekolah menjelaskan kalau dunia tampak damai di luar saja, padahal kegelapan besar selalu mengintai. Setelah melihatnya di ujian, dia ingin membimbing Louis demi kemanusiaan. Dia pun melemparkan sebuah apel ke arah Louis, yang langsung ditangkapnya dengan mudah. Smith menambahkan, berkat kerja keras Faye dan Kane, sebagian besar peserta ujian gagal di tahap akhir, artinya Louis lolos. Dia pun menyambutnya langsung ke akademi dan menawarkan bimbingan khusus untuknya. Louis terkejut karena seorang master hebat bersedia menaruh kepercayaan penuh padanya, lalu bertanya apa dirinya akan menjadi gila seperti pahlawan legenda. Belum sempat selesai bicara, sang kepala sekolah merebut apelnya dan mengancam akan menghabisinya sendiri jika hal itu sampai terjadi. Keesokan harinya, Louis sedang sibuk membantu membangun pagar bersama saudara angkatnya yang masih tidak percaya. Louis mendapat undangan langsung dari kepala sekolah Smith. Kalian tahu kan ini kehormatan besar, tapi Louis sadar ada peringatan tersembunyi kemarin. Namun dia memilih diam agar saudaranya tidak cemas. Sang saudara terus mengoceh soal biaya sekolah, seragam, asrama, dan detail lainnya. Tapi Louis malah terus memikirkan pahlawan pertama dan hubungannya dengan dirinya. Padahal dia hanya anak bangsawan biasa. Dia juga ingat betapa mudahnya kepala sekolah menangkapnya, membongkar penyamaran rambutnya hingga mengancamnya secara langsung. Louis jadi ragu seberapa jauh dia bisa percaya. Pada malam sebelumnya, saat berjalan bersama kepala sekolah Smith setelah pertemuan menegangkan itu, Louis bertanya mengapa ibunya dibiarkan mendengar semua rahasia ini. Kepala sekolah lalu menjelaskan bahwa ibunya harus tahu kebenaran agar tidak menjadi beban di jalannya nanti. Louis pun tersinggung mendengar kata beban. Namun Smith memperingatkan dengan serius bahwa jika identitas aslinya terungkap, seluruh keluarganya akan terancam bahaya.
Sebagai ibu, dia harus tegar dan membiarkannya menghadapi ujian nyata yang baru saja dimulai. Setelah berkata begitu, sang kepala sekolah pergi. Louis merenung dan sadar dia memang harus menjadi lebih kuat. Tak lama, anak-anak berlarian ke arah Louis sambil tertawa gembira. Gadis kecil bernama Lana memeluknya erat sambil menangis bertanya apakah dia akan berkunjung. Louis berjanji akan sering pulang dan mengajak mereka main. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Mereka pun membuat janji kelingking manis yang akan selalu diingat oleh Louis. Tiba-tiba seseorang memanggil Louis. Seorang pelayan bangsawan datang menjelaskan bahwa dia melayani keluarga Oranka dan Tuan Muda Kain ingin mengundangnya ke rumah mereka. Dia menyerahkan sebuah undangan resmi agar mereka bisa semakin akrab sebelum sekolah dimulai. Dengan gembira, Louis menerima undangan itu lalu naik ke kereta kuda. Tiba di kota Kekaisaran Chandria Harzen, Louis turun sementara pelayan membungkuk hormat. Keluarga Oranka adalah salah satu klan terpandang, reputasi dan kemakmuran mereka sangat terlihat di kota ini. Louis sama sekali tidak menduga betapa raksasanya kediaman mewah di depannya ini. Dia sampai terperangah menyadari bahwa Kain benar-benar berasal dari keluarga terpandang. Saat hendak masuk, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Rupanya Kain yang langsung berlari gembira karena bakal sekelas. Nah, mari kita lihat kelanjutan petualangan seru mereka nanti. Yuk, kita intip kekacauan ujian akhir ini. Louis berterima kasih karena bisa lulus berkat bantuan Fai dan Kain. Dia berkata, akan melupakan taruhan mereka karena sekarang sudah impas. Tapi Kain menegaskan itu urusan berbeda dan taruhan mereka harus tetap jalan. Lagi pula, Louis memang punya kemampuan untuk lulus. Hebatnya lagi, dia bahkan mendapat pengakuan langka dari Fei sendiri. Saat mereka memasuki rumah, para pelayan langsung membungkuk memberi hormat. Cain lalu menjelaskan karena sebelumnya mereka tidak bisa bertarung sungguhan saat ujian. Dia ingin mereka tanding latih tanding sebelum sekolah dimulai agar lebih saling mengenal. Dia juga menawarkan bantuan jika Louis ingin bertanya soal akademi atau matematika terlebih dahulu. Louis tentu menyukai ide itu. Namun, obrolan mereka terputus. Ibu Kain berdiri di tangga dengan wajah sangat marah melihat siapa yang datang bersama putranya. Cain berusaha melindungi Louis dan menjelaskan bahwa dia temannya. Tapi sang ibu langsung membungkamnya dengan tatapan tajam. Kain seketika terdiam ketakutan. Ibunya berjalan turun sambil mencaci maki Louis, lalu mengingatkan Kain untuk selalu memilih teman dengan benar. Dia menegaskan gerbang keluarga Oranka tidak terbuka bagi sembarang orang. Rakyat jelata seperti Louis dinilai sangat tidak pantas. Menjadi teman Kain hanya akan mempermalukan nama keluarga mereka. Baginya, Louis harusnya fokus berlatih untuk menjadi kuat saja, bukannya malah mendekati bangsawan. Kain merasa sangat malu saat Louis mendengar semua hinaan itu secara langsung di hadapannya. Tanpa ragu, wanita itu mendekati Louis dan bertanya sinis tentang tujuannya. Dia menuduh Louis hanya mengincar uang atau kekuasaan. Dia memamerkan sebuah cincin berharga setara ribuan koin emas yang diklaim bisa menjamin hidup nyaman bagi Louis seumur hidupnya. Coba perhatikan baik-baik, cincin itu dilempar ke tanah begitu saja sambil mengusirnya pergi. Cain yang melihat ini langsung merasa sangat malu dan memohon ibunya berhenti menghina temannya. Dia meminta maaf, tapi kemudian melihat Louis justru membungkuk untuk mengambil cincin itu. Louis berkata dia berteman dengan Kain karena sangat menghargai kemampuan yang dimilikinya. Jika sang ibu menilai kemampuan Kain semurah cincin itu, dialah yang seharusnya malu karena telah meremehkan anaknya sendiri. Cain tidak menyangka Louis bisa membalikkan kata-kata ibunya dengan telak. Wanita itu pun murka dan menyuruh pelayan mengusir Louis. Para pelayan bergegas menangkap Louis, namun Kain mencoba menghalangi mereka sambil menegaskan bahwa bakat Louis jauh melampaui dirinya. Dia mengingatkan ibunya bahwa Louis telah memecahkan rekor ujian sebelumnya dan bahkan mengalahkan Fei. Tapi sang ibu tetap tidak mempercayainya. Baginya, mustahil ada rakyat jelata yang bisa melampaui pencapaian anak-anak dari keluarga bangsawan agung. Dia mengejek Cain dan menganggap cerita itu hanya kebohongan konyol belaka. Namun Kain terus bersikeras bahwa itu kenyataan.
Louis pun menimpali bahwa bersama dirinya, Kane bisa menjadi jauh lebih kuat. Ucapan ini membuat Ibu Chen semakin naik pitam. Dia tidak menyangka rakyat biasa berani bicara lancang di hadapannya. Teriakannya menggema di aula sebelum tiba-tiba saja, tapi tunggu dulu, tiba-tiba pintu terbuka dan sosok misterius masuk. Dia langsung bertanya ke Louis tentang ucapannya barusan bahwa kehadirannya bisa membuat Kane menjadi lebih kuat. Saat semua orang menoleh, Ibu Kane mendadak pucat pasi melihat suaminya berdiri di sana. Dia adalah William, sang pemimpin keluarga Oranka. Sang istri langsung menghampirinya dengan gugup. Dia mengajak William pergi dan mengabaikan Louis yang dianggap tidak level. Namun William melewatinya begitu saja menuju putranya. Cain langsung membungkuk memberi hormat. Louis pun menyapa dengan sopan sambil menyadari aura luar biasa dari sang Grandmaster. Kekuatannya setara dengan kepala sekolah Smith, tapi William tidak memedulikan sapaan Louis dan justru menatap tajam putranya. Dia bertanya apakah ucapan Louis memang benar. Cain mengonfirmasi bahwa kemampuan Louis memang jauh berada di atas dirinya. William pun memutuskan menantang Louis untuk membuktikannya. Dia langsung melepaskan aura pembunuh yang sangat pekat dan menekan. Tekanan hebat itu membuat Louis sesak napas, bagaikan seekor singa yang siap mencabik-cabik jiwanya hingga tak tersisa. Dia merasa William benar-benar ingin menghabisinya. Namun tepat di saat kritis, sebuah keajaiban yang luar biasa terjadi. Meskipun seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur, Louis untungnya berhasil menahan tekanan aura William dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan tersembunyi itu mengejutkan semua orang. Louis sendiri tidak menduga energi luar biasa dari seorang Grandmaster sejati. Untungnya pengalaman bertahun-tahun berburu monster membuatnya kebal terhadap aura membunuh yang mengerikan. Jika ini barulah awal, maka pertarungan sesungguhnya pasti jauh lebih dahsyat. Louis langsung memusatkan energinya dan melepaskan tekanan aura yang kuat. Hentakan energi itu membuat William terkejut. Di matanya, sosok Louis kini tampak seperti naga mengerikan di hadapannya. Pertarungan mental antara singa dan naga pun terjadi dengan sengit. Cain sampai tidak mempercayai kedahsyatan kekuatan temannya itu. Pada akhirnya, Louis berhasil bertahan dari tekanan tersebut meskipun dia terpaksa membungkuk karena kelelahan yang luar biasa. Cain segera menghampirinya untuk memastikan kondisinya, sementara Louis hanya tertawa kecil menanggapi kekhawatiran temannya. Momen ini membuat William mulai memandang Louis dengan serius. Dia bertanya tentang alasan Louis mencari kekuatan besar untuk melindungi keluarganya. William pergi begitu saja, tapi kita tahu petualangan seru baru saja dimulai. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Kalian tahu, sang ayah bilang tekad Cain itu lemah dan dia harus belajar banyak dari Louis. Mendengar ini, ibu Cain seolah tidak percaya dengan ucapan suaminya. Dia langsung mengejarnya dan memohon agar berubah pikiran. Tapi William mengabaikannya begitu saja. Melihat ibunya yang tampak begitu ketakutan di depan sang ayah, Cain merasa agak kasihan. Tapi dia segera menepis pikiran itu jauh-jauh. Dia lalu menoleh ke Louis dan mengajaknya ke lapangan latihan untuk mulai bersenang-senang. Di lapangan latihan itu, Cain langsung meminta maaf atas sikap ibunya serta kelakuan orang tuanya, tapi Louis merasa itu tidak perlu. Dia bahkan bilang ayahnya agak berlebihan, karena sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara dirinya dan Cain, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun Cain membalas bahwa sayangnya, itulah kenyataan pahit menjadi anak dari sosok berpangkat sangat tinggi. Ayahnya hanya menilai dari kemampuan, dan agar bisa diakui, Cain harus jadi jauh lebih kuat. Ditambah lagi, dengan situasi sekarang, Louis malah terasa lebih seperti anak kandung keluarga Oranka dibanding dirinya sendiri. Louis pun mencoba membantah bahwa William menguji kemampuan itu demi Cain, dan mungkin saja itu bentuk kasih sayangnya. Tapi, semua itu belum cukup bagi Cain. Sambil menatap ke arah langit luas di atasnya, dia merenungkan betapa bedanya arti kasih sayang antara dirinya dan sang ayah. Saat dia mengingat kembali jalan hidupnya, dia sadar bahwa dia hampir tidak pernah melangkah keluar dari gerbang rumah ini sejak kecil. Karena kegiatannya hanyalah berlatih, makan, dan tidur saja. Latihannya bahkan sudah dimulai sejak kecil dengan melawan monster yang tubuhnya jauh lebih besar darinya. Ayahnya sangat ingin dia tumbuh menjadi penyihir agung sehebat mendiang kakeknya. Tanpa pernah paham alasannya, dia hanya terus
mengayunkan pedangnya berulang-ulang demi mendapatkan sedikit pengakuan dari sang ayah tercinta. Tapi pada akhirnya, kediaman megah ini bisa kalian bayangkan. Tempat ini bagaikan penjara baginya. Saat anak lain asyik bermain pesawat kertas, dia justru dipaksa mengayunkan pedang besi dan bertempur tanpa tahu tujuannya. Bahkan, terkadang rasanya seperti untuk bernapas pun dia harus meminta izin para penjaga gerbang. Semua orang dewasa di sekelilingnya memang selalu memujinya sebagai tuan muda hebat, tapi baginya itu bagaikan rantai belenggu yang menjerat lehernya sendiri. Semakin erat belenggu itu mengikat, semakin besar pula keinginannya untuk memberontak. Dia ingin bebas bernyanyi dan terbang, bebas kemana saja bagaikan burung liar di angkasa. Sayangnya, impian indah itu mungkin hanya ada di kehidupan yang lain. Sebab di hidup ini, dia terlalu lemah untuk menentang sang ayah. Jadi, sekarang dia hanya bisa terus menuruti semua keinginan ayahnya dan berjuang menjadi kuat lewat latihan pedang ini. Dia yakin hanya inilah satu-satunya jalan agar dia bisa segera memutus belenggu tersebut. Apalagi, sang ayah adalah alumni akademi yang akan dia masuki nanti. Cain sangat bertekad untuk segera masuk ke sana, menjadi lebih kuat, dan merebut kebebasan mutlak atas hidupnya sendiri. Begitu selesai mencurahkan isi hatinya, dia mencabut pedangnya, lalu menunjuk tepat ke arah Louis. Cain berkata bahwa dia sangat mengandalkan bantuan temannya itu, dan Louis langsung menerima tantangan tersebut tanpa ragu. Di tempat lain, William tampak mengawasi pertarungan mereka dari kejauhan. Lalu dia menanyakan hasil penyelidikan yang dia perintahkan sebelumnya kepada sang pelayan. Kepala pelayan pun melaporkan bahwa sosok Louis ini bukanlah bocah sembarangan karena dari informasi yang didapat. Saat ujian, dia menggunakan teknik bertarung misterius yang sangat asing. Kalian harus tahu, dia tidak hanya berhasil memecahkan rekor akademi, tapi dialah sosok tangguh yang sukses menumbangkan Fei tanpa menggunakan sihir sedikit pun, padahal Fei memakai sihirnya. Terlebih lagi, dia sangat dihormati oleh sang kepala sekolah yang bahkan rela bertarung melawan guild pembunuh demi melindunginya semalam. Mendengar laporan itu, William langsung menyadari bahwa bocah ini bukanlah orang biasa dan berpotensi memicu banyak masalah besar. Sang pelayan kemudian bertanya, apakah William sudah mengetahui hal itu dan sengaja membiarkannya berteman dekat dengan Cain. Namun, rupanya William punya rencana rahasia tersendiri untuk putranya. Dia paham bahwa para pembuat masalah selalu menarik bahaya, dan rintangan itulah yang akan membuat seseorang tumbuh jauh lebih kuat. Dia sangat yakin Cain bisa berkembang pesat dari bahaya yang datang saat berada di dekat Louis. Di saat bersamaan, terlihat di lapangan bahwa Louis sedang mendominasi latihan tanding fisik, hingga akhirnya Cain terpaksa mencabut pedang miliknya dan meminta Louis untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Melihat pertarungan itu dari jauh, William diam-diam bangga melihat penilaian tajam putranya dalam menilai kemampuan seseorang. Detik berikutnya, Cain langsung menerjang maju menggunakan teknik bela diri andalannya, yaitu serangan tebasan angin cepat. Hebatnya, di detik terakhir Louis tidak hanya menangkisnya, melainkan juga melayangkan sebuah pukulan keras tepat ke arah wajah Cain, sampai-sampai dia tidak sempat menyadari serangan balik kilat tersebut. Baru ketika ujung jari, Louis menyentuh kulit wajahnya. Cain tersadar dari syoknya. Dia pun memuji kemampuan Louis dalam menggabungkan sihir percepatan dengan teknik bertarungnya. Namun, Louis membalas bahwa gerakan Cain terlalu lurus dan sangat mudah ditebak. Cain pun terkejut karena serangannya yang dilapisi sihir pun bisa ditangkis dengan begitu mudah. Disinilah dia paham alasan sesungguhnya kenapa Louis bisa mengalahkan Fei waktu itu. Tapi tiba-tiba Louis melamun. Saat ditanya ada apa, Louis justru bertanya, apakah Cain merasa ada keanehan pada gaya bertarungnya? Cain bingung karena itu jurus rahasia. Menurut kalian, apa ya rahasia di baliknya? Kali ini kita akan melihat rahasia keluarga Oranka. Ayah dan kakeknya menguasai jurus itu. Tapi dengar, ini bukan apa yang dimaksud Louis. Dia bilang mungkin ada jalan lain untuk Cain berbeda dari ayah dan kakeknya, dan Cain hampir tidak percaya dengan ucapan sahabatnya itu.
Louis menurunkan pedangnya lalu mengambil sebuah belati dari dalam inventaris senjata di belakangnya, lalu berbalik ke arah Cain dan bertanya apakah dia ingin mengejutkan ayahnya. Pada saat yang sama, William menyadari segalanya saat Cain dan Louis tiba-tiba melompat tinggi dan langsung menyerbu ke arahnya di detik berikutnya, tanpa peringatan sama sekali. Padahal baru beberapa menit lalu, Louis sempat memberikan pelajaran bela diri singkat kepada Cain menjelaskan bahwa kecepatan adalah segalanya dan senjata paling mematikan. Kecepatan bukan cuma soal gerakan fisik saja, tapi juga tentang kecepatan reaksi dan pengambilan keputusan yang cepat. Dia mengingat cara bertarung Cain saat ujian masuk kedua dan berkata bahwa kecepatan alaminya sangat cocok dengan sihir pendukung otaknya, tapi teknik tusukan memang sulit untuk dikuasai. Hanya karena kakeknya ahli dalam hal itu, bukan berarti Cain harus mengikuti jalan yang sama. Karena alasan itulah, Louis memberikan sepasang belati padanya, menjelaskan kalau ayah Cain berhenti berkembang karena terus membatasi bakat alaminya sendiri dengan meniru gaya bertarung yang sama persis. Tapi Cain tidak perlu mengulangi kesalahan tersebut. Dan untuk sepenuhnya memaksimalkan bakatnya, dia harus mengubah gaya bertarungnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Apakah Cain siap untuk memulai langkah baru ini? Cain menyukai ide itu, berkata bahwa Louis berbeda dari bangsawan lain dan dia rela melakukan apa saja demi kebebasannya, bahkan jika harus mempelajari teknik baru. Kedua sahabat itu tertawa bersama sambil menikmati rokok mereka, membahas rencana menyerang ayah Cain untuk menunjukkan tekad dan kemampuannya. Dan begitulah, akhirnya mereka berdua langsung melesat menyerang William. Cain menggunakan sihir angin untuk menambah kecepatannya dan mereka berdua menyerbu ke arah William. Sang pelayan merasa bingung kenapa tuannya diam saja, tapi William menyuruhnya untuk tetap tenang. Tepat saat Cain hampir menebas ayahnya, William dengan santai menangkis dan menghindari serangan itu. Dia melakukan hal yang sama pada Louis yang terus menyerang bertubi-tubi, berpikir bahwa belati adalah senjata tercepat dan paling lincah, dan dia ingin memanfaatkan keunggulan itu sepenuhnya. Dipadukan dengan keahliannya dan teknik langkah kupu-kupu, dia mencoba melampaui waktu reaksi lawan demi menghasilkan daya serang maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. William sedikit terkejut melihat Louis menggunakan teknik langkah kupu-kupu itu, namun ia dengan cepat bertahan dan menghindari setiap tebasan. Sementara itu, Cain menggunakan sihir anginnya untuk melompat kembali ke udara dan menyerang William dari sudut lain. Cain merasa tubuhnya jauh lebih ringan saat menggunakan belati, bagaikan seekor burung. Dia tidak hanya menyukai senjata barunya, tapi juga sangat menyukai bagaimana perpaduan belati, teknik bertarung, dan sihir angin memberinya kekuatan serta kegembiraan luar biasa. Kalian juga pasti merasakannya, dia akhirnya menemukan jalan bela dirinya sendiri. Tapi William merasa pertunjukan ini sudah cukup, dan dia melepaskan auranya, menghempaskan Cain dan Louis hingga terpental ke belakang. Dia sangat marah karena Cain telah meninggalkan teknik keluarga Oranka demi membuktikan keinginannya sendiri, dan menyebut anaknya naif. Cain dan Louis dengan cepat kembali berdiri tegak dan bersiap menyerang lagi dengan akselerasi angin. Namun, hanya dengan satu gerakan tangan yang santai, ayah Cain berhasil menghentikan belati itu sebelum mengenainya, mendorong Cain mundur dan menyebut putranya sendiri seorang penakut saat dia mulai melesat maju mengejar sang anak. Cain teringat kata-kata Louis bahwa mundur bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah strategi. Dalam pertempuran, jika memang dibutuhkan, dia harus melakukannya. Cain memutuskan untuk mundur sejenak sebelum menyerang lagi. Setelah menstabilkan posisinya, dia kembali menerjang maju ke arah ayahnya sekali lagi. Tepat saat William hendak menangkapnya, Cain melompati kepalanya menggunakan sihir angin bagai tornado kecil dan menyerang dari belakang. Pada saat yang sama, Louis ikut bergerak maju dan bersiap melancarkan serangan berikutnya. Cain ingat kalau beberapa menit sebelumnya, Louis sempat mengajarkan sebuah teknik aneh tapi sangat berguna yang dia pelajari dari bisbol bernama change-up, di mana petarung mengecoh lawan menggunakan perbedaan kecepatan dan variasi yang mendadak. Dengan teknik ini,
Bahkan gerakan sederhana pun bisa menjadi mematikan jika digunakan dengan benar. Jika reaksi lawan tertunda meski hanya sesaat, mereka bisa langsung kewalahan oleh tusukan belati cepat. Itulah taktik yang sedang mereka gunakan. Tapi William sudah bersiap menghadapinya sekali lagi. Dia menangkis serangan Cain, mengira itu hanya tebasan rendah tanpa arti. Namun di detik terakhir, dengan memanfaatkan kecepatannya, Cain berhasil mengecoh sang ayah dan belatinya berakhir hanya beberapa sentimeter dari tubuh William. William benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan putranya. Di sisi lain, Louis merasa bangga pada temannya dan bersiap untuk menyerang juga. Tapi William tiba-tiba mengumumkan bahwa latihan hari ini selesai. Dia berbalik menatap Cain yang sedang bersimbah keringat, lalu pergi sambil memperingatkan agar tidak mempermalukan nama keluarga Oranka. Dan disinilah kita menyadari bahwa ayahnya tidak menolak senjata barunya. Menarik sekali untuk kita ikuti, bukan? Kalian harus lihat ini, William pergi diikuti pelayannya sambil memikirkan teknik serangan jarak dekat anak-anak tadi. Serangan belati cepat dan taktik mundur kilat mereka sangat menarik bagi seorang master bela diri hebat sepertinya. Belajar hal baru dari bocah sekecil itu membuatnya terkejut, namun jauh di lubuk hatinya dia sangat bangga pada anaknya. Walau gengsi mengatakannya langsung. Di sisi lain, Louis merasa sangat beruntung bisa menguji kemampuannya melawan seorang Grandmaster. Sayang pertarungan itu selesai terlalu cepat. Sementara itu Cain sangat bahagia karena akhirnya diakui oleh ayahnya sendiri. Ini adalah perasaan terbaik dalam hidupnya. Hingga dia ingin memberi Louis hadiah spesial dan membawanya ke perpustakaan. Di perpustakaan keluarga Oranka, Louis terpana melihat jutaan buku di sana. Saat dia berbalik, Cain sudah berdiri. Dia membawa kotak hadiah dan berkata jika bukan karena Louis, dia tidak akan menemukan tujuan hidupnya secepat ini. Saat Louis membukanya, dia melihat tumpukan emas, barang berharga, serta buku-buku sihir langka yang sangat sulit dicari. Rakyat biasa tidak akan pernah bisa membaca buku itu. Louis kemudian mengambil salah satu buku dari tumpukan tersebut. Dia membaca judulnya. Rupanya itu kurikulum akademi per tahun berisi teori dasar sihir dan pengenalan atribut minor. Ada juga bagian bela diri. Cain lalu menjelaskan bahwa semua murid baru wajib menjalani ritual kebangkitan. Tapi perhatikan, ini ritual kebangkitan sihir ini rupanya mengharuskan seseorang merasakan elemen alam lewat patung suci Gaia. Cain sendiri melakukan ritual itu di kuil gereja, dan bahkan keluarga bangsawan pun harus membayar biaya yang mahal. Biayanya mencapai 10 koin emas, harga yang membuat Louis terkejut setengah mati, karena nilainya sangat luar biasa fantastis. 10 koin emas setara biaya hidup bertahun-tahun di panti asuhannya. Dia langsung bertanya apakah harus membayar di akademi. Untungnya Cain bilang ritual di sana gratis, alasan utama mengapa banyak sekali orang yang ingin masuk ke akademi. Tapi tetap saja ada biaya hidup, sewa tempat, dan buku pelajaran yang harganya tidak main-main mahalnya. Makanya, Cain memberikan hadiah ini dan meminta Louis menerimanya tanpa ragu, serta menyuruhnya meminta bantuan kapan saja dibutuhkan. Cain memaksa Louis memegang kotak itu sebelum dia menolak sambil berkata bahwa mereka impas karena taruhan kemarin. Louis sangat paham kebaikan hati temannya ini dan akhirnya dia mau menerima pemberian berharga tersebut. Di saat bersamaan, Louis sadar dia harus mulai mencari uang sendiri. Dia mendengar bahwa pembuat ramuan sihir berpenghasilan besar. Kalian pasti tahu apa yang dia pikirkan. Benar sekali, dia berniat memanfaatkan pengetahuan modern dari kehidupan sebelumnya. Jika dia bisa menciptakan penemuan baru, dia pasti kaya raya. Dia lalu bertanya apakah keluarga Oranka punya koneksi dagang. Cain mengiyakan dan heran kenapa dia bertanya soal itu. Lagi pula, apa hubungan seorang murid biasa dengan serikat dagang? Louis hanya menjawab bahwa itu rahasia untuk sekarang. Seminggu kemudian upacara penerimaan murid baru pun akhirnya dimulai. Seluruh murid baru masuk dengan gugup, namun Louis melangkah dengan senyum lebar karena hari yang dinanti telah tiba. Saat berjalan, seorang kakak kelas cantik mencium aroma wangi dari tubuh Louis yang memakai parfum tren terbaru. Karena parfumnya sangat mahal, gadis itu mengira Louis adalah anak bangsawan tinggi dan berniat untuk segera mendekatinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Rus dari angkatan 150.
lalu menawarkan diri untuk memandu Louis berkeliling. Louis menerima tawaran itu dengan senang hati. Rose belum pernah mendengar nama keluarga Grill, tapi terdengar misterius. Dia menduga Louis mungkin anak haram seorang bangsawan besar. Sambil berjalan, Louis menjelaskan situasi rumit di akademi. Sejak Taman Kaisar berkuasa beberapa tahun lalu, pewaris kekaisaran terus berkonflik dengan para bangsawan besar di akademi. Di luar tampak tenang, namun di balik layar terjadi perebutan sumber daya pendidikan yang sangat sengit antar murid. Murid biasa bisa naik kelas jika mendapat poin kredit cukup, namun mereka yang gagal akan langsung dikeluarkan. Rose menunjuk Louis dan memperingatkan bahwa semua orang sedang mengawasinya, jadi dia harus berusaha sebaik mungkin. Gadis itu bertanya tentang dukungan keluarganya, membuat Louis canggung karena posisi mereka berdiri yang terlalu dekat. Tiba-tiba seseorang menarik tangan Rose dan memperkenalkan dirinya sebagai Brian, menyapa Louis dengan sangat ramah sekali. Dia memberi selamat pada Louis, si murid biasa yang memecahkan rekor ujian masuk. Mendengar itu, Rose langsung shock. Dia merasa telah membuang waktu demi raya jelata berparfum mahal. Louis sendiri tidak terlalu memedulikan sikap gadis tersebut. Dia fokus pada Brian yang menyuruhnya mengabaikan Rose, menjelaskan bahwa akademi ini adalah miniatur dari kekaisaran asli. Berbagai tipe orang ada di sini. Saat Kane memanggil Louis, Brian pamit untuk menyapa murid-murid baru lainnya. Louis bingung kenapa Brian buru-buru pergi tepat saat Kane datang menghampirinya dengan napas yang agak terengah-engah. Kane menjelaskan bahwa Brian adalah anak rektor dan mereka tidak akrab. Faye tiba-tiba datang dan menyebut Brian lemah. Dan begitulah awal serunya akademi mereka. Kita lihat apa kegilaan berikutnya di video selanjutnya. Nah, kalian dan saya bakal menyaksikan awal dari petualangan seru Louis setelah lolos ujian masuk. Namun Faye bersikeras Louis menang sendiri sambil terus menggoda Kane saat Miliana menariknya pergi. Kane lalu berbalik ke arah Louis dan menunjukkan tumpukan koin emas yang sangat banyak sebagai bagian uangnya. Louis benar-benar tidak percaya matanya sendiri. Dia mendapat koin sebanyak itu. Kane bilang semua ini berkat mengikuti sarannya di perusahaan dagang desa Bern. Sebelumnya mereka memang pergi menjual parfum rahasia milik Louis. Louis menjelaskan itu adalah jenis wewangian baru ciptaannya. Parfum beraroma lembut yang sangat berbeda dari biasanya. Kane menyukainya tapi agak cemas apakah ini bisa menghasilkan uang. Meski begitu, Louis sangat percaya diri. Keyakinannya terbukti benar karena sekarang mereka meraih keuntungan yang luar biasa. Hasilnya bahkan jauh melampaui semua ekspektasi Kane. Kane berniat memberikan sebagian uang kepada ibunya dan mulai penasaran. Dia penasaran dengan isi kepala Louis yang penuh kejutan ini. Mereka pun berjalan santai menuju ke bagian resepsionis. Louis meminta Kane merahasiakan bisnis ini dan Kane setuju. Tidak lama kemudian, seorang guru memberikan kartu kredit Louis. Guru itu mengingatkan agar tidak menghilangkannya. Di sana, Louis mulai mendengar murid-murid lain berbisik sinis tentang dirinya. Mereka menyebutnya tidak tahu malu dan mengkritik sekolah karena membiarkan rakyat jelata masuk. Mereka membahas kemenangannya atas Faye. Kemenangan atas Faye dan Shane serta dikeluarkannya murid lain oleh kepala sekolah. Louis akhirnya tahu kalau Sid dikeluarkan. Kane menjelaskan bahwa Sid menyewa serikat pembunuh. Begitu pihak sekolah mengetahui hal itu, dia langsung dikeluarkan hari itu juga. Louis baru sadar kalau Sid mengincar dirinya. Shane menambahkan bahwa Sid ternyata memiliki seorang kakak laki-laki. Kakaknya bernama Jess, sosok berbahaya yang tidak bisa ditebak perilakunya. Di sana, Louis tidak sengaja bertatapan langsung dengan Jess, tapi dia tidak merasa takut sedikit pun. Sementara Jess sangat bersemangat karena permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia berambisi menjadikan Louis murid terburuk sepanjang sejarah akademi. Sementara itu, di Aula Megah Akademi, seluruh murid baru sudah berkumpul. Kepala sekolah menyambut mereka dengan hangat dan memuji perjuangan keras mereka hingga bisa lolos ke sini. Tapi ini baru awal dari perjuangan panjang. Mereka harus terus belajar dengan giat agar bisa menjadi penyihir hebat. Hingga suatu hari nanti, mereka bisa menemukan jalan hidup masing-masing dan menjadi pilar penting bagi masa depan kekaisaran. Selanjutnya, kepala sekolah mengumumkan bahwa pidato perwakilan murid baru akan disampaikan oleh sang juara pertama, yaitu Neil Gunn. Neil maju dengan penuh percaya diri ke atas panggung.
Kemunculannya mengejutkan semua orang yang merasa risih sekaligus penasaran. Aura membunuhnya sangat mengerikan, tapi ada satu hal yang aneh. Dia sama sekali tidak memakai pakaian apapun. Para penguji panik dan ingin menghentikannya, namun kepala sekolah menahan mereka. Neil kemudian menatap tajam ke arah murid. Dia mengejek mereka bodoh dan menyatakan tujuannya di sini adalah untuk menghabisi mereka semua tanpa tersisa satupun. Sontak semua murid marah besar atas kesombongannya. Menjadi juara pertama bukan berarti dia bisa merendahkan mereka seenaknya seperti itu. Neil menyuruh mereka diam dan anehnya semua langsung terbungkam karena merasakan tekanan kekuatannya. Melihat tingkah liar Neil ini, para penguji cemas bagaimana cara mendidik anak liar seperti dia, bahkan ada yang sampai ingin mengundurkan diri saja. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Dia tiba-tiba melempar palu besarnya dari panggung ke arah musuh. Sejatinya, palu itu mendarat tepat di depan Louis, lalu Neil melompat ke atasnya dan menantangnya berduel. Cain langsung pasang badan. Cain panik dan berdiri menghalangi Neil, mengingatkan bahwa upacara penerimaan ini masih berlangsung dan menyuruhnya menjauh dari Louis. Namun Neil justru mengejek Cain yang ketakutan dan menyamakannya dengan para bangsawan lemah lain yang berwajah pucat. Cain sangat marah. Emosinya meluap hingga dia bersiap melayangkan tinjunya. Tapi Louis dengan cepat menahannya agar tetap tenang. Neil malah menyebut mereka berdua pengecut dan menantang mereka sekaligus demi memancing amarah mereka lebih dalam lagi. Mungkin kalian berpikir bakal ada baku hantam, tapi tiba-tiba Brian datang mencoba melerai perkelahian panas ini. Brian mengingatkan bahwa mereka harus akur demi kebaikan bersama, karena keegoisan hanya akan membuat mereka hancur di akademi ini. Namun Neil mengabaikannya dan menyuruhnya pergi karena menganggap Brian tidak penting. Hal itu membuat Brian merasa sangat malu. Cain malah merasa terhibur, sementara Louis bingung kenapa Brian mau mengalah dan membela orang sekasar Neil seperti itu. Di sekeliling mereka, para murid berbisik heran melihat rakyat jelata sesombong Neil memperlakukan Brian sekasar itu. Cain menyeringai puas melihat rasa malu itu. Neil yang terpancing pun mengancam akan langsung menghancurkan kepala Brian. Untungnya guru segera melerai, memperingatkan bahwa pertarungan antar murid dilarang keras kecuali saat jam pelajaran resmi, ujian, atau turnamen sekolah. Dan setiap pelanggaran akan berujung dikeluarkan. Seketika itu juga, sikap Neil langsung berubah. Dia terlihat agak malu karena tidak ingin dikeluarkan dari akademi ternama ini. Dia pun akhirnya memilih mundur perlahan. Meskipun pertarungan ditunda, kalian dan saya tahu ketegangan ini masih membara menjelang babak baru petualangan mereka. Yo, kalian harus dengar kisah gila ini. Upacara selesai, murid bebas hari ini, tapi Louis malah bingung setengah mati. Kenapa Neil tiba-tiba mengincarnya? Cain malah menyalahkan Faye dan menyeretnya dalam perdebatan. Tapi Faye melawan dan langsung mengajar Cain. Faye menegaskan bahwa hampir dikeluarkannya mereka itu salahnya juga, karena dia sempat bertarung melawan Neil saat ujian akhir. Pertarungan mereka seri, tapi rumor bilang Neil kalah dari Louis bikin dia makin dendam, tapi Faye lega karena Louis aman. Dia senang karena keributan itu berakhir baik dan Louis meyakinkannya kalau semuanya aman. Hubungan mereka berdua memang sedang sangat dekat. Tapi tiba-tiba Cain menarik Louis pergi, memperingatkan bahwa semua orang sedang mengawasi. Dan benar saja, tatapan sinis murid-murid tertuju ke mereka. Jelas sekali kalau mereka berdua sangat dibenci. Tak lama kemudian, Cain dan Louis pergi ke toko akademi dan Louis langsung shock. Melihat harga barang-barang di sana luar biasa mahal. Si penjaga toko bilang harganya wajar sambil menunjukkan bantal bulu yang lembut. Harganya cuma 30 koin perak, tapi itu pun kemahalan. Pelayan itu malah menunjukkan bantal yang jauh lebih mahal lagi. Louis langsung menepuk jidatnya, tidak percaya dengan harga-harga gila itu. Cain bilang harga di sini sebenarnya masih tergolong murah. Karena dia butuh kebutuhan harian, jadi tidak ada salahnya sesekali memanjakan diri sendiri. Di momen inilah Louis langsung menyadari. Nah, perhatikan baik-baik. Dia menyadari kekuatan uang, lalu diam-diam memakai tabungannya untuk membeli set livra terbaru yang paling murah, seharga 100 koin perak, dan si gadis pelayan setuju. Dia sangat lega karena sudah sempat menghasilkan uang dari penjualan parfum sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah tamat sekarang. Kini dia berencana mengirimkan sisa uangnya ke panti asuhan tempat dia berasal. Dia juga melihat ramuan sihir pembersih dan mulai memikirkan cara lain untuk mencari uang. Saat berjalan keluar dia melihat
Fai dan Miliana sedang berjalan sambil mengobrol tentang asrama. Fai bertanya pada Miliana tentang ritual kebangkitan sihirnya besok pagi. Melihat tumpukan belanjaan di tangan mereka, Louis tersadar berapa banyak uang yang sudah dia habiskan untuk paket-paket barangnya sendiri. Mengingat betapa keras keluarganya harus bekerja, dia pun mulai mencari kamar nomor 60, berharap tidak sekamar dengan berandalan gila. Tiba-tiba, seseorang melempar kasur tepat di depannya untuk menghalangi jalan. Dia pun langsung mengintip ke dalam ruangan tersebut. Di dalam, ada sekelompok murid yang berundung anak baru. Memaksa anak itu untuk menuruti semua kemauan mereka tanpa bantahan. Anak malang itu tampak bosan dan tidak peduli. Tapi saat salah satu perundung mencengkeramnya, seseorang langsung menepuk tangan si pelaku. Sentuhan itu mengirimkan gelombang kejut yang menyakitkan. Louis memperingatkan bahwa kekerasan dilarang dan bertanya apakah mereka siap dikeluarkan. Para perundung itu berbalik arah dengan marah, bersikeras, tidak salah apa-apa, kecuali jika Louis yang memukul duluan. Salah satu dari mereka menerjang maju, tapi Louis dengan lincah menghindar membuat pukulan si perundung meleset mengenai temannya sendiri. Hantaman keras itu langsung menjatuhkannya ke lantai. Louis menyeringai, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak memukul siapapun hari ini. Korban salah sasaran itu menangis kebingungan, sementara si pemukul mati kutu. Louis kemudian menendang pelan, membuat kaki musuh bergerak sendiri. Kaki itu menendang temannya yang sedang tiarap hingga kesakitan. Mereka benar-benar bingung. Louis lalu memukul dada salah satu dari mereka, hingga dia terpental ke belakang menabrak rekannya. Si ketua geng masih tidak paham dan mulai menyalahkan Louis lagi. Gue yakin kalian juga gemas melihatnya. Louis menyeringai santai, mengejek bahwa mereka hanya saling menyakiti. Mereka menuduh Louis mengendalikan tubuh mereka. Mereka menyebutnya monster, kata yang sangat dibenci Louis. Dia berjalan mendekat, tapi si anak yang dirundung malah menyuruhnya berhenti, meminta Louis tidak ikut campur. Louis akhirnya memberi ancaman terakhir kepada gerombolan itu sebelum menyuruh mereka pergi dari sana. Mereka pun kabur ketakutan sambil menggumamkan ancaman kosong. Setelah itu, Louis membantu si anak baru merapikan barang-barangnya. Dia melihat nama Cara Candace tertulis di kasur itu. Louis mencoba menyapa ramah, tapi Cara langsung kabur karena sangat pemalu. Anak ini jelas tipe yang mudah ditindas. Louis menghela napas, menyadari betapa sibuk hari pertamanya dan berharap esok hari lancar. Tanpa dia ketahui, beberapa orang mencurigakan sedang menyabotase aula utama, bersiap menjadi duri dalam perjalanan hidup Louis ke depan. Keesokan harinya di aula utama, seluruh murid dan mahasiswa baru berkumpul untuk menghadiri upacara sakral tersebut. Louis datang bersama teman sekamarnya, Cara, yang masih saja diam 1000 bahasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Louis lalu melihat sebuah patung raksasa yang berdiri megah di tengah aula, yaitu patung Dewi Dunia ini. Seorang pendeta berdiri di bawahnya. Dia meminta perhatian semua orang dan mulai memperkenalkan sang Dewi Gaia sebelum akhirnya menceritakan sejarah panjang dunia mereka. Dahulu kala, Dewi Gaia menciptakan dunia tempat manusia dan monster bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun semua berubah. Para monster mulai menyalahgunakan kekuatan alam mereka yang luar biasa untuk menyerang manusia. Tak lama, naga pun menguasai langit. Makhluk raksasa menguasai daratan dan gurita raksasa kraken menguasai lautan akibat perebutan kekuasaan yang sangat brutal antar monster ini. Seluruh bumi bersimbah darah. Jutaan umat manusia hancur dan binasa akibat kekejaman yang dilakukan oleh monster-monster mengerikan tersebut. Dan disinilah kita tahu betapa murkanya Dewi Gaia melihat kehancuran itu. Dia akhirnya memberikan berkah agung kepada umat manusia, yang awalnya tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Berkat berkah inilah manusia mulai bisa memahami esensi sihir sejati. Yuk kita bahas kisah tentang 4 elemen dunia, air, tanah, angin, dan api. Dari sinilah mereka menciptakan bela diri, legendaris. Setelah berabad-abad bertempur dengan kejam, umat manusia akhirnya selamat dari kehancuran dan berhasil menguasai dunia. Kini, para murid di aula ini adalah keturunan para leluhur hebat yang telah diberkati kekuatan sihir luar biasa. Mereka membangkitkan elemen sejati dunia ini. Louis menyimak baik-baik, namun dia menyadari ada detail penting yang terlewat. Ternyata,
Pahlawan pertama yang dimention kepala sekolah tadi sama sekali tidak disebut. Sementara itu, cara memperhatikan sesuatu. Dia mengamati Louis yang hanya diam membisu seperti biasa. Tiba-tiba, sang pendeta mendekat dan mengarahkan mereka ke kursi. Mereka sempat bingung, tapi tetap menurut pendeta menjelaskan siapapun yang punya bakat sihir murni pasti bisa merasakan elemen. Namun bagi mereka yang lemah dan tidak merasakan apa-apa, maka akademi elit ini bukanlah tempat yang cocok untuk mereka. Sambil berkata begitu, sang pendeta menatap Louis dengan tajam. Sontak, Louis merasakan ada ketegangan aneh dari tatapan dingin tersebut. Pendeta lalu membubarkan barisan dan mengumumkan ritual akan segera dimulai. Dia menyuruh semua murid segera menempati tempat duduk. Louis masih terganggu dengan tatapan aneh pendeta tadi. Dia bingung, apa dia sempat berbuat salah yang menyinggung perasaannya? Ritual pun dimulai. Pendeta kembali menyebutkan 4 elemen utama dan meminta seluruh murid untuk menenangkan pikiran mereka. Mereka harus menjangkau elemen yang terasa, karena Sang Dewi akan membantu menunjukkan kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri. Dia pun merapal sihir, seketika simbol dari 4 elemen muncul di sudut-sudut aula utama bersinar dengan sangat terangnya. Perhatikan bagian ini, energi dahsyat memancar dari patung-patung itu, menyilaukan mata semua orang. Dan tiba-tiba sosok suci pun terbentuk di atas mereka. Itulah manifestasi raksasa dari Dewi Gaia. Saat para murid menengadah, rasanya sangat magis sekali. Mereka serasa melayang di semesta luas, dikelilingi bola energi warna-warni yang luar biasa indah. Satu persatu murid mulai terpilih. Mereka mendapatkan elemen masing-masing. Ada yang bersorak gembira dengan hasilnya, namun ada juga yang tertunduk lesu karena kecewa. Tiba-tiba suasana mendadak gempar saat pusaran angin kencang tercipta di sekitar salah satu murid baru. Ini tanda yang sangat langka. Itu berarti ada 2 elemen sekaligus yang bangkit dalam satu tubuh. Begitu diperjelas, semua orang langsung dibuat syok berat. Ternyata murid itu adalah Neil, si anak jelata. Mereka tidak percaya dia bisa menarik kekuatan sihir dengan sangat mudahnya. Banyak yang mengira dia jenius sejati. Neil sendiri sangat girang setelah mendapatkan elemen api dan tanah sekaligus di tubuhnya. Dengan sombong dia memamerkan kekuatannya dan mengancam yang lain agar tunduk padanya. Usai pamer, dia langsung menoleh ke belakang. Dia melihat Louis masih duduk tenang dalam meditasinya. Neil merasa orang yang tidak bisa membangkitkan elemen bukanlah tandingannya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia berharap Louis berhasil. Sekarang, semua mata tertuju pada Louis dengan penuh harap. Anehnya, tidak ada energi elemen sama sekali di sekitar tubuh pemuda itu. Sontak saja para murid mulai berbisik-bisik. Kalian pasti tahu kan rasanya kesal setengah mati? Louis juga frustrasi karena dia sama sekali tidak bisa merasakan apa-apa. Dia berpikir, apakah ini karena dia bukan berasal dari dunia ini? Rasanya seperti ada kegelapan pekat yang mengurung jiwanya. Tapi itu tidak mungkin, sebab saat bertarung melawan Kain dulu, dia sempat merasakan energi misterius ketika Kain merapal sihir. Namun sekarang, pikirannya seperti tersumbat dan pandangannya terhalang kabur. Hal ini membuat Lewis merasa sangat kesal dan marah. Dia menolak menyerah begitu saja pada penghalang aneh ini. Tekadnya pun membara, memicu ledakan energi dari dalam dirinya. Kekuatan tekadnya berhasil mengusir awan hitam itu menjauh. Begitu dia membuka mata kembali, pemandangan luar biasa langsung menyambutnya. Elemen warna-warni kini menari di sekitarnya. Sementara itu, sang pendeta yang mengawasi dari jauh benar-benar dibuat tercengang. Dia tidak percaya lingkaran sihir hitam pembatas pikiran yang dipasangnya telah hancur. Bagaimana bisa Louis memecahkan segel tersebut? Louis lalu mencoba meraih elemen air di dekatnya, namun tiba-tiba elemen itu menghindar. Meski bisa merasakannya, dia tidak bisa menyentuhnya. Kejadian aneh ini membuatnya semakin bingung setengah mati. Berkali-kali dia mencoba meraihnya, namun hasilnya tetap saja nihil. Ternyata ini adalah jebakan licik lain dari pendeta. Dia diam-diam memasang lingkaran kurungan spiritual untuk memutus aliran sihir. Sihir hitam ini dipadukan dengan batu mineral terlarang yang sengaja ditaruh untuk melemahkan ikatan jiwa dengan alam. Rencana jahatnya sangat matang, agar meskipun Louis bisa melihat elemen tersebut, dia tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Tampaknya ada pihak-pihak tertentu yang sangat bernafsu untuk menghancurkan masa depan pemuda malang ini sejak awal.
Pendeta menganggap ini semua salah Louis karena punya terlalu banyak musuh. Karena dendam lama itu, salah satu musuhnya mendatangi sang pendeta sambil membawa sebuah sogokan untuk menyabotase jalannya ritual. Pendeta pun menerimanya dengan senang hati. Dia berharap Louis akan benar-benar hancur dan putus asa. Tak lama kemudian, para murid mulai meninggalkan aula ritual. Mereka mulai bergosip tentang kegagalan Louis, menyebutnya hanya sok hebat padahal tidak becus melakukan hal paling mendasar, membangkitkan satu elemen pun dan dicap lemah. Tapi tunggu, cara menyadari sesuatu yang aneh, mari kita lihat kelanjutannya nanti. Menunjuk ke arah lantai, dia akhirnya bicara, memperingatkan kalau ada jebakan di sana. Kalian pasti penasaran kan apa yang didapati Lewis saat menunduk? Menyadari kalau ucapan cara benar. Dia langsung menghantam matras itu sampai hancur, mengungkap sebuah bola sihir tersembunyi. Cara pun berbalik pergi dan menyuruhnya cepat. Louis tersenyum padanya, tapi merasa bingung kenapa ada yang tega berbuat begini, dan apakah ini hanya kebetulan belaka. Namun saat melirik sang pendeta, dia mulai berpikir kalau semua ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Meski begitu, dia menepis pikiran itu karena pertunjukan aslinya baru saja dimulai. Louis berdiri dan membiarkan berbagai elemen merasakan kehadirannya. Tiba-tiba, bola-bola sihir di sekitar para murid melesat ke arah Louis, membentuk pusaran raksasa mirip seperti milik Neil sebelumnya. Para murid tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada rakyat jelata ini, atau kenapa mereka bisa menjadi begitu kuat. Sang pendeta pun syok. Heran bagaimana Louis membangkitkan kekuatan ini dan melewati kutukan. Padahal seorang master sekalipun tidak akan mampu menembus lingkaran penyegel dan bola sihir terlarang itu. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bahunya secara tidak terduga. Saat berbalik, dia melihat kepala sekolah menatapnya dengan murka, lalu memerintahkannya untuk segera mundur dan pergi dari sana. Pendeta itu terpaksa patuh. Nah, perhatikan baik-baik saat para murid mulai berkumpul dan berbisik-bisik menebak alasan kepala sekolah tiba-tiba muncul. Beberapa mengira dia ingin memeriksa si rakyat jelata yang gagal bangkit. Sementara yang lain mencurigai adanya hubungan rahasia antara kepala sekolah dan Louis. Tidak ada yang tahu pasti. Sementara itu, sang pendeta sangat geram dan bertanya-tanya, kenapa kepala sekolah harus datang mengacaukan rencananya. Tanpa pilihan lain, dia meninggalkan aula besar. Di luar, dia bertemu Jess yang sudah menunggu. Pendeta memberitahu kalau rencana mereka gagal, lalu memperingatkan agar mereka tidak saling menemui untuk sementara waktu. Jess setuju dan berniat mengurus sisanya sendiri. Meski marah, Jess tetap bertekad bulat untuk menghancurkan Louis apapun caranya. Di dalam aula, kepala sekolah diam-diam menyuruh orang kepercayaannya, Kylie, untuk terus mengawasi gerak-gerik sang pendeta karena dia tidak sudi membiarkan orang luar mengacau di akademi. Setelah pengganggu pergi, kini kepala sekolah pun langsung memusatkan perhatiannya pada Louis yang sedang bermeditasi dalam demi membangkitkan berbagai macam elemen magis. Louis sendiri seolah berada di dunia lain. Faktanya memang begitu, karena di alam pikirannya, dia takjub melihat elemen tak terbatas yang mengelilinginya. Beberapa hari lalu di rumah Kane, mereka sempat membahas jati diri elemen ini, dan Kane menjelaskan bahwa elemen adalah pondasi dunia ciptaan sang dewi. Louis sempat merasa bingung karena kawanan monster justru bisa memakai sihir sejak lahir. Makanya dia bertanya kenapa manusia harus membangkitkannya dulu. Cain lalu menjelaskan kalau monster memiliki kristal sihir di dalam tubuh mereka. Dia bahkan memperlihatkannya pada Louis dan menyebut kristal itu menyimpan berbagai kekuatan elemen, membuat monster peka sihir sejak lahir. Nah, kalian tahu kan kalau manusia justru wajib melakukan ritual kebangkitan terlebih dahulu. Baru setelah diakui oleh suatu elemen, manusia bisa merapal sihir dengan memanipulasi elemen di sekitarnya. Selama ritual, elemen yang cocok akan mendekat, dan setelah sang manusia resmi diterima, mereka tinggal melatih fisik serta pikiran mereka saja. Louis menatap kristal itu dan merasa kalau benda tersebut merupakan gumpalan padat dari elemen itu sendiri. Cain lalu menjelaskan bahwa seluruh dunia ini terbentuk dari berbagai elemen, hanya saja mata manusia biasa tidak bisa melihatnya. Louis mengingat percakapan itu dan menduga bahwa elemen air yang melayang di depannya
adalah yang paling cocok. Begitu dia menyentuhnya, sensasi luar biasa langsung menghantamnya sekaligus dari arus tenang para duyung dan sirene hingga amukan mengerikan monster Karakans. Gelombang energi masif itu terus menjalar ke sekujur badannya dan membawa rasa sakit yang hebat. Rasanya seolah inti dunia sedang menampakkan wujudnya melalui kehendak Dewi, dan Luisi merasa tenggelam di dalam lautan kekuatan elemen tersebut. Sensasi ini pun menjadi terlalu berat baginya. Melihat Louis yang kesakitan begitu hebat, kepala sekolah langsung sadar situasinya sedang sangat berbahaya. Dia segera menciptakan pelindung Dewi di seluruh aula sebagai tameng protektif. Gaia langsung memperkuat perisai itu, dan keempat ujungnya yang mewakili tiap elemen langsung mengunci Luisi layaknya sangkar, melindunginya dari amukan badai kekuatan dahsyat tersebut. Sementara para murid di dalam aula tidak bisa melihat apapun karena kilauan cahaya terang. Tapi mereka merasakan energi masif yang terpancar dari tubuh Louis. Mereka semua ketakutan dan bingung, apalagi saat melihat kepala sekolah mengurung anak itu dalam perisai. Kepala sekolah menahan tamengnya sambil berteriak meminta Louis agar tetap tenang dan tidak terpengaruh kekacauan di sekitarnya. Louis mendengar suara itu dan langsung menenangkan diri. Seketika pusaran liar tersebut mulai mereda. Dia menyeka air mata di wajahnya sambil bersyukur karena barusan dia hampir saja kehilangan kewarasannya. Namun saat dia mulai mengamati kembali, elemen itu lebih dekat. Ada hal yang terasa familiar. Bentuknya mirip partikel dasar dari dunia tempat tinggalnya dulu. Jika sifatnya sama seperti partikel, maka memanipulasi frekuensinya pasti akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan lihatlah,